Bab 301, Kita Menang. Penerjemah, Lameditor, Hites. Kalian semua, melihat itu. Master muda Lin terlalu kuat. Seorang murid berteriak dengan gembira. Aku melihatnya, aku melihatnya. Beberapa murid lainnya hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, tak bisa berkata apa-apa. Semoga Master muda Lin panjang umur. Bagi para murid yang baru saja melewati ambang kematian, pukulan membara Lin Fan telah sepenuhnya memberi mereka harapan untuk hidup sekali lagi. Zhang Ergou dan yang lainnya juga sama-sama tercengang. Sejak kapan guru mereka menjadi sekuat ini? Memenggal kepala makhluk surgawi tingkat tinggi dengan kultivasi penuh hanya dengan satu pukulan. Itu benar-benar mengerikan. Sejak kapan anak ini menjadi sekuat ini? Tetua senior Wuya bergumam tak percaya. Grandmaster Yan menatap Lin Fan dengan mata yang sama terkejutnya. Dia bisa merasakan kengerian dari satu pukulan itu. Jika dia sendiri berada di posisi pria itu, dia mungkin akan berakhir dalam kondisi yang sama. Grandmaster Yan merasa sedikit lesu. Kalau saja Lin Fan kembali lebih awal. Hais. Namun, Yan Hongyu menggelengkan kepalanya setelah itu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa berjalan sesuai keinginan mereka? Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 800 juta. Melempar mayat itu ke dalam karung penyimpanannya, Lin Fan kemudian mendongak sekali lagi. Han Yongyi mengerutkan kening sekarang. Itu tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Di belakangnya, para tetua senior lainnya juga menggigil sesaat. Mereka bisa merasakan kengerian yang merembes di dalam diri mereka. Meskipun pukulan itu tampak sangat normal, mereka bisa merasakan kekuatan yang tak terhentikan yang mengalir melaluinya. Lin Fan bisa melihat Han Yongyi sekarang. Kabut hitam yang melingkari tubuhnya menyerupai apa yang terjadi pada Liang Yichu. Dia dikuasai oleh sesuatu. Namun, Lin Fan tidak bisa melihat apa itu. Namun, semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Bagaimanapun juga, mereka semua harus mati. Tidak buruk, nak, tidak buruk. Han Yongyi tertawa dingin tanpa sedikit pun rasa takut. Namun, saat dia melakukannya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk berbicara lagi. Kalian semua bisa pergi dan mati. Lin Fan menatap Han Yongyi dengan dingin sebelum melancarkan pukulan. Tiba-tiba, sejumlah besar energi meletus dari tubuh Lin Fan. Energi dari lengan kanannya bertabrakan tanpa henti dengan kekosongan di sekitarnya. Ledakan kecil terjadi di sekitar lengan kanan Lin Fan saat dia melewati langit. Sutra hitam itu memancarkan cahaya terang yang berkilauan. Mati saja, Lin Fan meraung marah. Satu tinjunya sudah cukup untuk menghancurkan surga saat ia menyebabkan kekosongan di sekitarnya terkoyak secara destruktif. Merasakan energi besar ini melonjak ke arah mereka, para tetua senior di belakang Han Yongyi juga menjadi pucat. Kurang ajar, Han Yongyi berteriak marah juga. Semua energi gelap yang telah ia serap di dalam tubuhnya sekarang dilepaskan saat ia diselimuti kabut hitam yang semakin pekat. Aura ini menakutkan untuk dilihat. Tinju Lin Fan mendekat. Tinju yang sangat kuat itu bersinar terang, bermandikan cahaya kemasan. Ini adalah tinju yang diresapi dengan energi sejati dan kekuatan garis-garis jaringan energi, cukup kuat untuk menghancurkan seluruh surga. Meraung marah, Han Yongyi menggunakan kedua tangannya untuk bertahan melawan pukulan itu. Namun, ia menyadari dengan ngeri bahwa ia tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Boom! Tinju perkasa itu tak terhentikan, menahan Han Yongyi di dalamnya dalam sekejap. Ark! Teriakan tragis terdengar dari langit yang kacau. Semua murid, Glory Sect menatap ke langit, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kekacauan itu. Grandmaster Yan dan yang lainnya juga menatap langit dengan keterkejutan yang sama. Mereka bisa merasakan energi yang sangat besar dalam satu pukulan itu, yang menyebabkan jantung mereka berdebar kencang saat ini. Lin Fan berdiri di sana dengan tatapan dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Han Yongyi. Tidak disangka dia masih bisa bertahan dari satu pukulan itu. Ark, tidak mungkin. Suara Han Yongyi menembus langit. Saat cahaya terang mulai menghilang, semua murid yang menatap ke langit tidak bisa menahan napas. Seperti inkarnasi dari seorang Raja Iblis, Han Yongyi yang perkasa itu telah kehilangan separuh tubuhnya dengan satu pukulan itu. Darah segar menyembur turun dari langit, dan pemandangan itu sangat mengerikan untuk dilihat. Lin Fan mengerutkan kening.
Sepertinya dia harus memperhatikan batas kemampuannya mulai sekarang. Jika dia meledakkan separuh tubuh lainnya juga, maka dia tidak akan memiliki apapun untuk dicium darinya lagi. Yan Hongyu dan yang lainnya tercengang tak bisa berkata-kata sekarang. Tak disangka Lin Fan akan tumbuh ke level seperti itu. Ah, Master Muda Lin terlalu kuat. Master Muda Lin, bunuh dia. Puji syukurlah Master Muda Lin. Syukurlah Master Muda Lin ada di sekitar, kalau tidak kita pasti sudah mati sekarang. Sambil bersorak, semua murid Sekte Glory tak kuasa menahan rasa lega. Ini terlalu dekat untuk merasa nyaman. Terlalu dekat, Grandmaster. Banyak tetua senior dari Sekte Jiuxiao tampak nyeri saat darah di wajah mereka terkuras dengan cepat. Tak disangka Grandmaster tak terkalahkan yang mereka kagumi akan kehilangan separuh tubuhnya hanya dengan satu serangan. Bagaimana mungkin? Mereka ingin lari, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi pada saat itu. Melompat dari tempatnya, Lin Fan muncul tepat di hadapan mereka. Karena kalian semua datang, kalian semua harus tinggal di sini. Piak, dengan satu tamparan, seorang tetua senior dari Sekte Jiuxiao berteriak kesakitan sebelum jatuh dari langit dengan keras. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk surgawi yang lebih tinggi dengan kultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 800 juta. Ding, selamat karena telah naik level. Tingkat menengah surgawi yang lebih rendah. 10 juta per 3 miliar. Wow, lihat Master Muda Lin. Dia membunuh orang itu dengan satu tamparan telapak tangan. Master Muda Lin terlalu mendominasi. Membunuh Sekte Glory. Apakah kalian memiliki apa yang diperlukan dengan Master Muda Lin di sekitar? Melihat mayat-mayat yang berjatuhan dari langit satu persatu, para murid Sekte Kemuliaan sangat gembira. Mereka merasa jantung mereka bisa meledak karena kegembiraan ini sekarang. Tidak kusangka kalau Master Muda Lin akan sekuat ini. Zhong Hentian menatap tercengang pada mayat-mayat yang berjatuhan dari langit satu persatu. Dia juga telah memasuki kondisi syok yang membatu. Lu Yan mencengkeram tinjunya erat-erat. Dia ingin membuktikan kepada pria ini bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak memilihnya di masa lalu. Namun, melihat apa yang terjadi sekarang, dia menyadari bahwa itu semua hanya angan-angannya sendiri. Betapa menggelikannya pikirannya sebelumnya saat ini. Semua murid puncak Jialan dipenuhi dengan emosi sekarang. Di satu sisi, mereka sangat patah hati karena guru puncak mereka telah meninggal. Namun di sisi lain, mereka sangat marah melihat orang-orang ini yang telah menyebabkan kematian guru mereka jatuh satu persatu. Jangan bunuh aku. Salah satu tetua senior Sekte Jiuxiao menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, melihat sosok orang ini yang bahkan lebih mirip dewa kematian daripada dewa kematian itu sendiri. Tak, disangka kau adalah makhluk surgawi yang lebih hebat. Bahkan murid-murid sektemu punya nyali lebih besar. Kau seharusnya mati. Lin Fan menjawab dengan nada meremehkan. Piak, tamparan lain lagi dan tetua senior Sekte Jiuxiao berayun ke tanah seperti layang-layang yang putus dari benangnya. Ding, selamat atas kenaikan levelmu. Tingkat atas surgawi yang lebih rendah. 100 juta per 4 miliar. Setelah membunuh semua tetua senior, Lin Fan berbalik dan menatap lurus ke arah Han Yongyi. Kau satu-satunya yang tersisa sekarang. Aku harus melihat seberapa besar kemampuan yang kau miliki sekarang untuk menghancurkan sekte kemuliaanku. Lin Fan berteriak marah. Kehadiran Lin Fan yang sombong itu menekan hati Han Yongyi dengan tekanan yang sangat besar. Grandmaster, tepat saat itu, Xin Feng berlari dari kejauhan. Melihat sosok di langit itu, dia juga tidak tahu harus merasa apa. Kau ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Aku akan meminta seluruh Sekte Glory menemaniku dalam pemakamanku hari ini. Berteriak marah, kabut hitam membubung ke langit saat aura jahat terlepas dari tubuhnya. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Melihat apa yang terjadi, tetua senior Wuya berseru kaget. Jangan berpikir kau bisa menang. Semua orang di dunia Xuan Huang harus mati. Han Yongyi melanjutkan dengan teriakannya yang gila. Dia telah mencapai puncak auranya, siap meledak kapan saja. Bodoh. Lin Fan mendengus dingin sebelum melesat ke sisi Han Yongyi. Kau, Han Yongyi melotot ke Lin Fan dengan kebencian yang tak terbayangkan. Pergi dan hancurkan dirimu sendiri. Lin Fan menyentuh setengah tubuh Han Yongyi dan terus berteriak. Pergi sana, pergilah ke surga dan bumiku. Dan begitu saja, tubuh Han Yongyi menghilang secara ajaib dari langit tanpa jejak sedikitpun.
Berdiri dari langit, Lin Fan menatap ke bawah ke seluruh sekte kemuliaan dan membuka kedua lengannya lebar-lebar. Kita menang. Satu persatu, kata-kata ini menyebar ke telinga para pengikut sekte kemuliaan. Semua orang mengikuti dengan sorak-sorai. Kita menang. Para pengikut saling berpelukan dan berteriak dengan emosional. Mereka mengira mereka akan mati saat itu juga. Tidak disangka bahwa Master Muda Lin akan muncul dan membalikkan keadaan bab 302, kedamaian sementara sebelum malapetaka besar. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat tinggi yang telah berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 1.500.000.000. Ding, selamat telah melebur 16 rantai jaringan energi. Lin Fan tidak menyangka bahwa rantai jaringan energi Han Yongyi telah mencapai jumlah yang mencengangkan, yaitu 16. Tidak heran Sekte Glory hampir jatuh ke tangan pria ini. Dengan serangan diam-diamnya terhadap Grandmaster Yan, dia sendirian menahan seluruh Sekte Glory tepat setelahnya. Lin Fan melihat sekeliling pada para murid lainnya. Beberapa dari mereka gelisah sementara yang lain bersedih. Lin Fan juga mendesah. Meskipun dia masih berhasil tepat waktu, masih ada korban perang yang tidak dapat diselamatkan. Guru, melihat Lin Fan, Zhang Ergou menangis dengan emosional. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebelum mengulurkan tangan untuk membelai kepala kecil Kai Ziqiao juga. Guru, cepatlah dan selamatkan adik-adik junior. Zhang Ergou melanjutkan dengan tergesa-gesa. Lin Fan datang ke hadapan Tian Yu dan Feng Bujue dan memeriksa luka-luka mereka. Meskipun mematikan, setidaknya mereka masih memiliki satu napas tersisa di dalam diri mereka. Sekarang setelah kekuatan hidup pohon parasol mistis telah digunakan sekali olehnya, dia tidak dapat menggunakannya sebanyak yang dia inginkan saat ini. Namun, untuk mengeluarkan sebagian darinya untuk membudidayakan beberapa pil seharusnya memungkinkan. Membuka telapak tangannya, ramuan obat mulai mengapung di telapak tangannya. Pil melalui pikiran, satu persatu, ramuan obat menari-nari di dalam api di telapak tangannya. Setelah itu, sejumlah besar pil terbang keluar darinya. Setelah mengambil dua di antaranya, dia memberikannya kepada Tian Yu dan Feng Bujue. Efeknya memang bagus, karena kedua murid itu berangsur-angsur membaik. Pohon parasol mistis memang merupakan benda yang saleh. Ergo, cepatlah dan bawakan pil ini untuk Ngi Qiongqi. Lin Fan memerintahkan. Ya, Zhang Ergo mengangguk. Tuan, tolong selamatkan Waiti dan Sister Gong. Teriak Ziqiao. Lin Fan menatap singa salju dalam pelukan Kai Ziqiao. Ia terluka cukup parah, tetapi tidak apa-apa karena binatang buas memiliki kekuatan hidup yang kuat sejak awal. Selain itu, garis keturunan singa salju mulai menunjukkan tanda-tanda kembali ke akar kunonya, meningkatkan kekuatan hidupnya lebih jauh lagi. Lin Fan kemudian memasukkan pil ke dalam mulutnya, memungkinkan anak singa itu pulih perlahan. Sister Gong. Setelah mendengar ini, Lin Fan bingung sejenak, bertanya-tanya siapakah Sister Gong ini. Tetapi melihat orang yang terbaring di genangan darah, Lin Fan melihatnya lagi. Mengapa orang ini tampak begitu familiar? Itu benar, itu adalah orang dari kota Mo. Tetapi bagaimana orang ini berakhir di Sekte Glory? Lebih jauh lagi, bagaimana dia bisa begitu akrab dengan Ziqiao sekarang? Otak Lin Fan terus berpikir. Mungkinkah orang ini telah menyelundup ke Sekte Glory berdasarkan identitasnya dan beberapa cerita yang dibuat-buat untuk memanfaatkan sekte tersebut demi keuntungannya sendiri? Memikirkan hal ini, dia merenungkan apakah akan menyelamatkannya atau tidak. Mungkin dia harus berbohong kepada Ziqiao. Bagaimanapun, rasa sakit sesaat lebih baik daripada membiarkan serigala di tengah-tengah mereka sendiri. Tuan, tolong cepatlah dan selamatkan saudari Gong. Aku baik-baik saja hanya karena dia mendorongku. Melihat Waiti mulai pulih, suasana hati Kai Ziqiao sedikit membaik. Namun, dia masih sangat sedih atas keadaan saudari Gong. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan membelai kepala Kai Ziqiao. Lupakan saja, dia akan menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum memintanya meninggalkan sekte. Dia menatap wajah cantik Gong Bingye yang tak tertandingi. Dia pucat pasi sekarang. Tubuh mungilnya itu dipenuhi dengan lubang yang menembus seluruh tubuhnya. Bahkan, dia bisa melihat organ dalam tubuh wanita itu bergerak. Sepertinya kamu sangat beruntung karena lukanya tidak mengenai organ vitalmu. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk memuji keberuntungannya. Itu hanya luka yang sangat tipis. Setelah meletakkan pil di mulutnya, Kai Ziqiao tetap di sisinya untuk menjaganya.
Lin Fan kemudian datang ke Grandmaster Yan dan para tetua senior lainnya untuk menyerahkan pil tersebut kepada mereka. Ini akan membantu lukamu pulih lebih cepat. Menerima pil tersebut, Grandmaster Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hai, tidak ada gunanya. Luka kita terlalu. Sebelum dia bisa melanjutkan, dia tercengang. Tidak menyangka bahwa kekuatan hidup pil ini begitu kuat. Itu sama sekali tidak terpikirkan. Ini bisa melawan pil-pil ajaib yang dibuat hanya untuk pemulihan luka. Tapi Lin Fan hampir tidak berusaha untuk membuat ini. Bagaimana dia bisa menghasilkan pil ajaib seperti itu dalam waktu yang singkat? Mungkinkah ramuan yang dia gunakan sangat berharga? Tapi itu juga tidak terjadi. Mereka telah melihat ramuan yang digunakannya, semuanya biasa saja. Bahkan yang paling berharga di antara semuanya hanyalah tanaman linghua. Karena tidak dapat mengerti sama sekali, mereka semua akhirnya menelan pil itu. Saat kekuatan hidup menyebar di dalam tubuh mereka, luka-luka mereka mulai sembuh secara bertahap. Petualangan macam apa yang telah kau lakukan di luar sana selama ini, nak? Ya ampun, bukankah kau tumbuh terlalu cepat? Wajah pucat tetua senior Wuya mulai memerah lagi. Terhadap kekuatan Lin Fan saat ini, dia benar-benar terkejut. Memikirkan bahwa dia telah menyelamatkan Lin Fan dari luka parah yang didapatnya di benua Changling. Dan itu baru setengah tahun yang lalu. Hanya dalam waktu 6 bulan, dia telah tumbuh ke kondisi yang mengerikan ini. Hai, memangnya kenapa kalau aku sudah tumbuh lebih kuat? Aku masih saja menyebabkan sekte menderita kerugian yang cukup besar. Lin Fan berkata dengan menyesal. Hai, adik perempuan junior, memikirkan kembali adik perempuan junior mereka tentang kematian Jialan Peak, mereka semua menggelengkan kepala kesakitan. Apa yang terjadi? Lin Fan bertanya. Wuya menggelengkan kepalanya dan menceritakan berita kematian tetua senior Jialan Peak kepada Lin Fan. Setelah mendengarnya, Lin Fan juga terdiam saat dia melihat ke arah murid-murid Jialan Peak. Ekspresi bingung Mu Bingyan sangat menyayat hati. Lin Fan berjalan ke arah murid-murid Jialan Peak. Beberapa murid perempuan yang melihat Lin Fan menyapanya sebagai guru junior dengan sopan. Lin Fan menganggukkan kepalanya untuk setiap sapaan sebagai tanda terima kasih sebelum akhirnya dia datang ke Mu Bingyan. Turut berduka cita, Jialan Peak akan bergantung padamu mulai sekarang. Lin Fan tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan, tetapi dia bisa merasakan kepedihan yang sama karena kehilangan orang yang disayanginya. Ya, terima kasih, Master Muda. Mu Bingyan menganggukkan kepalanya. Lin Fan bisa tahu bahwa masih ada air mata yang menunggu untuk mengalir dari matanya. Namun, sebagai Master Puncak Jialan saat ini, dia tahu bahwa dia harus kuat demi yang lain. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku di puncak tanpa nama. Hanya itu yang bisa dikatakan Lin Fan. Mengenai jalan di masa depan, semuanya bergantung pada Mu Bingyan sendiri. Namun, Lin Fan tahu bahwa peristiwa ini akan menyebabkan perubahan dalam Sekte Glory dari atas ke bawah. Ini akan menjadi motivasi bagi setiap murid di sekte untuk bekerja dan mendorong diri mereka lebih keras lagi. Dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka semua sekarang tahu betapa tidak berdaya dan kecilnya mereka. Lin Fan tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti menjadi orang terkuat di dalam sekte. Masalah utamanya sekarang adalah untuk sampai ke akar semua peristiwa ini. Bagi Glory Sect, kejadian kali ini mungkin berdampak besar, tetapi bagi Xin Feng, itu seperti pukulan keras di kepalanya. Pukulan itu begitu keras sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saudara Feng, melihat Xin Feng yang tercengang berdiri diam di satu sisi, Lin Fan juga tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, Saudara Lin. Aku mengerti. Xin Feng menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini adalah kesengsaraan Sekte Jiuxiao sendiri. Sejak hari ini, Sekte Jiuxiao harus bergantung padamu. Lin Fan tahu bahwa setelah kejadian kali ini, Sekte Jiuxiao kemungkinan besar akan jatuh dari tempatnya sebagai sekte teratas menjadi salah satu sekte yang lebih rendah. Ini akan menjadi pukulan telak bagi sekte manapun, semua pembangkit tenaga terkuat mereka terbunuh dalam semalam. Bagi Sekte Jiuxiao saat ini, Xin Feng kemungkinan besar adalah orang terkuat di dalamnya saat ini. Namun, dengan kekuatannya itu saja, akan sulit bagi siapapun untuk mempertahankan seluruh sekte. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Sekte Jiuxiao hancur begitu saja. Aku akan tetap kuat, namun, yang ingin ku ketahui adalah mengapa Grandmaster berubah seperti itu.
Xin Feng tidak dapat memahami bagaimana Grandmasternya yang terhormat berubah seperti itu. Yang dapat kukatakan kepadamu adalah bahwa mereka telah dimangsa oleh kekuatan gelap yang jahat. Namun, aku juga tidak tahu sumber sebenarnya dari itu. Namun, aku akan melanjutkan pencarianku untuk asal-muasal sebenarnya dari masalah ini. Lin Fan menjawab, petik 2, ya, Saudara Lin, aku akan kembali ke sekte saat itu. Selama sekte Jiuxiao tidak hancur, kami akan bertanggung jawab atas masalah ini di masa mendatang. Xin Feng merasa sedikit gembira, setidaknya Grandmasternya masih orang yang diingatnya di dalam hatinya. Dia hanya berubah seperti ini di bawah pengaruh makhluk gelap. Jika tidak, ini akan menjadi pukulan telak bagi hati Xin Feng. Ingatlah untuk memberi tahuku jika kau membutuhkan sesuatu. Lin Fan menepuk bahu Xin Feng. Ya, ... Setelah Xin Feng pergi, Sekte Glory juga memasuki tahap restrukturisasi. Para iblis bumi yang sedang membangun mulai bekerja keras. Adapun para murid yang telah tewas dalam perang, jasad mereka juga dikuburkan. Mereka semua telah tewas karena melindungi sekte. Karena itu, prasasti mereka akan ditempatkan di Aula Glory milik sekte. Ini adalah pengakuan terakhir yang dapat diberikan Sekte Glory kepada mereka. Bab 303, benar-benar iri. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Puncak tanpa nama, Lin Fan dan yang lainnya berdiri diam, menatap pemandangan di hadapan mereka dengan heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh Mi Qiongqi melayang di udara. Rantai garis kisi energi berenang di sekitar tubuhnya. Memasuki kekosongan dari satu sisi tubuhnya, rantai itu muncul kembali di sisi lain. Berputar-putar, terus berputar. Ergo, apa yang terjadi? Lin Fan bertanya dengan bingung pada pemandangan di hadapannya. Zhang Ergo menggelengkan kepalanya, sama-sama bingung, Guru, saya juga tidak tahu. Yang saya lakukan hanyalah memberi pil kepada adik muda. Segera setelah itu, pusaran air yang dahsyat meletus dari dalam dirinya, melilitnya. Dia telah melayang di udara sejak saat itu. Zhang Ergo juga hampir mati ketakutan, berpikir bahwa dia mungkin telah menyakiti adik juniornya. Meskipun adik junior Mi mungkin bersikap dingin kepada kebanyakan orang, Zhang Ergo dapat mengatakan bahwa memang begitulah dia di luar. Dia sebenarnya sangat hangat di dalam. Cara dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adik perempuan mereka sudah cukup bagi siapapun untuk mengetahuinya. Aura ini benar-benar sangat kuat. Lin Fan mengerutkan kening. Aura yang dipancarkan dari Mi Qiongqi benar-benar kuat. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengalir melalui tubuhnya. Adapun rantai jaringan energi, perlahan-lahan membungkus dirinya ke tubuh Mi Qiongqi. Astaga, dia baru saja pergi sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi dalam waktu yang begitu singkat? Bayangkan saja dia baru saja terpukul hingga napas terakhirnya beberapa saat yang lalu, namun sekarang, dia telah melewati kemacetan yang begitu besar. Ternyata, adik senior Mi sedang mengalami terobosan. Tapi bagaimana dia masih pingsan sekarang? Tian Yu juga mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Namun Lin Fan tahu bahwa keterampilan yang dimiliki Mi Qiongqi adalah keterampilan yang sangat kuat. Tidak dapat dibunuh dan tidak dapat dihancurkan. Namanya saja sudah menunjukkan betapa buruknya keterampilan ini. Lin Fan juga ingin mempelajari keterampilan ini sendiri. Sayangnya, Mi Qiongqi adalah satu-satunya yang tahu cara mengolahnya, tetapi dia tidak dapat mengajarkannya. Menghadapi hal ini, Lin Fan juga cukup frustrasi. Sepertinya ini adalah keterampilan yang mungkin didedikasikan untuk satu orang. Tapi, ya, Mi Qiongqi adalah murid Sekte Saint Devil. Tidak peduli apapun, dia adalah murid Lin Fan sendiri. Yang kurang dimiliki Sekte Saint Devil saat ini adalah seseorang yang kuat untuk mempertahankan benteng. Dan Mi Qiongqi adalah orang yang memiliki potensi untuk melakukannya. Tiba-tiba, aura besar meletus dari Mi Qiongqi, menyebabkan hati semua orang bergetar. Kekosongan di sekitarnya berubah menjadi kacau tak terkira. Bunuh! Mi Qiongqi berteriak dengan keras dengan kekuatan yang mendominasi. Kata, bunuh, itu tampaknya memiliki 1000 emosi di dalamnya. Wajah Zhang Ergo dan murid-murid lainnya langsung berubah. Dalam kesadaran mereka, lusinan gambar mulai muncul. Lin Fan terbatuk pelan. Dalam kata, bunuh, Mi Qiongqi ada aura mental yang kuat. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah akan mendapati diri mereka tenggelam dalam serangkaian halusinasi. Dalam keadaan linglung,
Zhang Ergou dan yang lainnya akhirnya sadar dengan batuk Lin Fan yang seperti guntur yang bergemuruh dalam kesadaran mereka. Guru, apakah saudara muda Mi baik-baik saja? Zhang Ergou bertanya dengan cemas. Apa sebenarnya gambar-gambar itu dalam kesadarannya tadi? Dia hampir tersesat dalam halusinasi aura pembunuhan itu. Dia baik-baik saja, tetapi kalian hampir tidak. Baiklah, biarkan dia terus berteriak sendiri. Kalian semua pergi dan keluar untuk membiarkan setan bumi memperbaiki tempat kita. Lin Fan menjawab, oh, sambil menganggukkan kepala, semua orang melanjutkan kesibukan mereka, mengabaikan Mi Qiongqi yang melayang. Dari siang hingga malam, Mi Qiongqi terus melanjutkan dengan bunuh. Bunuh, bunuh. Sambil menatap adiknya Mi di udara, Feng Bujue tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Hei, kakak senior, menurutmu apa yang salah dengan adik Mi? Kenapa dia terus saja bicara soal membunuh dan membunuh? Apa menurutmu dia sedang bermimpi tentang musuh atau lawan sekarang? Zhang Ergou mengedipkan matanya, siapa tahu. Tapi adik Mi sudah tidak muda lagi. Mungkin ini hanya masa pubertas yang guru bicarakan. Apa itu pubertas? Feng Bujue bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa arti istilah baru yang gurunya buat ini. Bagaimana aku tahu? Menurut guru, itu berarti hormonnya sedang meledak. Dan apa itu hormon? Pergi dan tanyakan sendiri pada guru. Aku tidak tahu, astaga. Guru memintaku untuk pergi ke tempatnya nanti. Kalau begitu, ikut saja denganku. Zhang Ergou menyuruh Feng Bujue pergi. Astaga, bukankah adik muda Feng menyebalkan? Orang ini tidak bisa berhenti bertanya. Larut malam, para iblis bumi juga bekerja keras di tengah malam. Dilihat dari suara-suara berdenting yang datang dari bawah bukit, orang-orang ini juga berusaha memanfaatkan waktu dengan baik. Sekarang, satu-satunya masalah bagi Lin Fan adalah Gong Bingye ini. Bagaimana wanita ini bisa muncul di sini? Selain itu, dari penampilannya, dia tampak sangat akrab dengan Zhang Ergou dan yang lainnya. Astaga, apa yang terjadi dengan tempat ini selama berbulan-bulan saat dia pergi? Guru, aku di sini. Zhang Ergou berhenti di luar rumahnya dan berbisik lembut. Ya, masuklah, teriak Lin Fan. Meskipun Zhang Ergou tidak tahu alasan pasti mengapa gurunya memanggilnya, firasatnya cukup akurat hampir sepanjang waktu. Pasti masalah Nona Gong. Lin Fan tidak mau bertele-tele dan langsung ke inti masalah, bertanya tentang situasi Gong Bingye di sekitar sini. Zhang Ergou menjawab pertanyaannya sesuai dengan itu, melaporkan kepadanya tentang kejadian dan perubahan puncak tanpa nama selama beberapa bulan terakhir juga. Pada saat Zhang Ergou selesai, Lin Fan merasa sangat jengkel. Astaga, sepanjang sejarah, dia hanya mendengar tentang pria yang menculik wanita desa untuk dijadikan istri mereka. Ini adalah pertama kalinya seorang gadis datang mengetuk pintu sendiri. Guru, sebenarnya, Ergou di sini punya sesuatu untuk dikatakan. Hanya saja saya tidak yakin apakah itu pantas. Zhang Ergou tergagap di sana-sini. Dia tampak sedang banyak pikiran, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyuarakannya. Kalau begitu, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Berhentilah bersikap banci. Ya ampun, baru beberapa bulan dan Zhang Ergou ini bertingkah seperti banci kecil. Apakah dia mengubah jenis kelaminnya? Yah, Tuan, Anda lihat masalahnya, sekte kita berkembang pesat sekarang. Dan Anda tidak bertambah muda lagi, Anda tahu. Sebenarnya yang kita butuhkan sekarang adalah seorang nyonya sekte. Yang terbaik adalah jika Anda bisa melahirkan seorang tuan muda dalam tahun ini juga. Saya telah mengevaluasinya dengan semua saudara junior lainnya. Kami semua setuju bahwa dia adalah kecantikan yang tak tertandingi dengan bentuk tubuh yang sempurna juga. Dalam kata-kata orang tua di rumah saya, seorang wanita dengan bokong besar dapat membesarkan banyak anak. Sebelum Zhang Ergou bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendapati dirinya menjadi sasaran aura pembunuh yang terkunci padanya. Dalam sekejap keterkejutan, dia mendapati dirinya ditendang dengan keras di pantat langsung keluar dari pintu. Enyahlah, sepertinya Anda menjadi tidak terkendali tanpa saya secara pribadi melatih Anda untuk jangka waktu yang lama, ya. Menendang pantat Zhang Ergou, Lin Fan memarahinya, meskipun sedikit bercanda. Zhang Ergou berteriak kesakitan dan bergegas keluar. Setelah mendengar kata, latihan, dia ketakutan setengah mati. Menggosok pantatnya yang kesakitan, dia terus berlari. Baiklah, baiklah, kau bisa memberi tahuku jika kau tidak mau.
kau tidak perlu menendang pantatku. Tapi serius, sebagai kakak senior besar yang ditunjuk khusus dari sekte ini, aku benar-benar telah memeriksanya dengan benar dengan saudara-saudara juniorku. Dia benar-benar cukup baik. Kau masih ingin melanjutkan? Tidak, tidak, tidak. Aku akan diam. Berlari cepat. Zhang Ergo berlari dengan pantatnya bergoyang saat dia berlari. Keesokan harinya, teriakan Mi Qiongqi berlanjut sepanjang malam. Sampai pagi ketika aura besar lainnya meletus dari dalam tubuhnya. Dua rantai garis jaringan energi berdenting satu sama lain dengan keras di langit. Zhang Ergo, yang masih tertidur lelap, terkejut saat terbangun dari tidurnya karena suara keras itu. Saat menoleh ke arah suara itu, dia benar-benar tercengang. Saat ini, Mi Qiongqi seperti biksu dalam Journey to the West, meskipun dalam versi yang lebih gelap. Botak, dengan pakaian di tubuh bagian atasnya robek, tubuh bagian atasnya dipenuhi dengan tanda dan rune hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Kedua rantai garis kisi energi itu saling terkait satu sama lain dan melingkari tubuhnya, energi mengalir deras di atasnya. Bersinar terang, keduanya kemudian berenang ke tubuh Mi Qiongqi. Astaga, itu bahkan lebih mencolok dariku. Lin Fan menyipitkan matanya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa transformasi singkat Mi Qiongqi ini cukup keren. Tepat saat itu, mata Mi Qiongqi terbuka lebar. Cahaya terang menyapu seluruh daratan dengan dirinya sebagai pusatnya, menyebabkan kekosongan bergetar lembut sesaat. Memahami kekuatan jaringan energi, menyatukannya menjadi rantai jaringan energi. Dia telah menyelesaikan jalan menuju alam surgawi yang lebih tinggi. Dia baru saja melangkah ke jalan makhluk surgawi yang lebih tinggi, dan dia sudah memiliki dua rantai jaringan energi. Itu terlalu cepat, bukan? Astaga, bukankah unkillable indestructible terlalu kuat dan menantang surga? Hati Lin Fan sedikit tergerak karena iri. Berapa banyak orang yang harus membuat rantai jaringan energi mereka sendiri setelah memasuki alam surgawi yang lebih tinggi dan perlahan-lahan memahami cara kerja jaringan energi. Dan pria ini bisa membuat dua rantai dalam semalam begitu saja. Lebih jauh lagi, dari penampilannya, kedua rantai jaringan energi itu tampak sedikit istimewa. Ketika Mi Qiongqi akhirnya mendarat di tanah dan sadar kembali, wajahnya berubah menjadi ekspresi kegembiraan saat dia melihat gurunya. Namun, ketika dia mencoba memanggil Lin Fan, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan suara serak. Mi Qiongqi mencubit tenggorokannya sendiri, menyadari bahwa ia telah kehilangan suaranya. Baiklah, berhentilah berkata, kau telah membunuh sepanjang malam sekarang. Bahkan jika tenggorokanmu terbuat dari baja, itu akan terbunuh juga. Lin Fan melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih. Mi Qiongqi tidak mengingat apapun yang telah terjadi. Yang ia tahu hanyalah bahwa tingkat kekuatannya telah melonjak puluhan kali lipat. Kakak senior, kau tidak mengenakan pakaian. Malu. Ziqiao mengenakan piyama bergaya binatang sambil mengusap matanya yang setengah mengantuk. Mi Qiongqi mengangkat kepalanya dengan canggung sebelum tertawa terbahak-bahak. Sambil tersenyum, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan sepenuh hati. Baiklah, aku akan pergi ke Grandmaster sebentar. Kalian pergilah dan sibukkan diri kalian sendiri. Dia baru saja menerima panggilan dari Grandmaster. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Mengenai Gong Bingye, dia akan mengurusi masalahnya setelah lukanya sembuh. Total bab 304, tidak banyak, hanya setengah. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Meskipun kerugian bagi Sekte Glory kali ini cukup besar, mereka masih jauh lebih baik daripada Sekte Jiuxiao. Keadaan Sekte Jiuxiao sama seperti seluruh sekte hancur total. Grandmaster, meninggal. Tetua senior, meninggal. Semua tokoh terkuat mereka semuanya meninggal. Beban di pundak Xin Feng akan sangat berat mulai sekarang. Sebagai saudara, mereka harus membantu semampu mereka. Dan bahkan jika mereka tidak bisa, mereka tetap harus menemukan cara untuk membantu mengatasi kerugian mereka sendiri. Saat ini di puncak Grandmaster, beberapa tetua senior Sekte Glory berkumpul dengan wajah muram. Mereka seharusnya menjadi makhluk dalam keadaan di mana tidak banyak yang dapat memengaruhi suasana hati mereka. Namun, kejadian kali ini telah menghancurkan bahkan hati mereka yang keras. Lin Fan, agar sekte dapat melewati keadaan yang mengerikan kali ini, penghargaanmu tidak ada duanya. Apakah ada permintaan yang ingin kamu ajukan? Yan Hongyu bertanya. Penghargaan Lin Fan adalah yang terbesar dari semuanya. Jika dia tidak kembali tepat waktu,
Glory Sect mungkin benar-benar telah dinodai tanpa ada satu pun yang selamat. Untuk ini, Yan Hongyu juga menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua karena dia tidak melakukan tindakan pencegahan apapun terhadap Han Yongyi, yang menyebabkan hasil yang membawa malapetaka itu. Grandmaster, Senior Elders, kita bisa membahas masalah hadiah nanti. Namun saat ini, saya ingin tahu alasan mengapa dunia Xuan Huang terbagi menjadi dua. Jelas bahwa Grandmaster dan Senior Elders lainnya dari Sekte Jiuxiao diserang oleh makhluk jahat. Makhluk seperti itu yang dapat memiliki makhluk kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi pasti jauh dari biasa. Lin Fan bertanya tanpa menahan diri. Dia tahu bahwa Grandmaster dan yang lainnya pasti tahu sesuatu tentang itu setidaknya. Sebagai salah satu sekte teratas di seluruh benua Dongling, mereka pasti tahu banyak rahasia dibandingkan dengan yang lain. Tidak seorang pun di dunia ini akan memutuskan untuk mengeluarkan begitu banyak upaya hanya untuk membagi dunia Xuan Huang menjadi dua tanpa alasan. Juga, jumlah kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang-orang yang hadir ini. Faktanya, bahkan Lin Fan, yang telah menyatu dengan Eternal Arm, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat yang sama, pikiran Lin Fan dipenuhi dengan keraguan. Meskipun menjadi seorang Greater Heavenly Full Cultivate dianggap sebagai puncak kekuatan di dunia Xuan Huang ini, tetapi bagaimana mungkin? Demikian, jangankan Eternal Arm belaka, makhluk jahat itu pasti memiliki kekuatan yang lebih besar daripada makhluk Greater Heavenly Full Cultivate manapun. Juga, sekarang Eternal Arm dan Eternal Donger telah muncul, di mana bagian tubuh lainnya. Dan berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Segalanya, setiap satu hal adalah teka-teki. Yan Hongyu dan para tetua senior lainnya saling melirik sebelum menarik napas dalam-dalam. Sambil mengibaskan jubahnya, sebuah batu misterius terbang keluar dari lengan bajunya. Batu itu tampak sangat normal, tanpa ada yang istimewa tentangnya. Namun, layar cahaya terang tiba-tiba muncul darinya. Semua yang kami ketahui saat ini, akan segera kau ketahui juga. Yan Hongyu melanjutkan. Melihat proyeksi yang dibentuk oleh cahaya batu ini, Lin Fan mengerutkan kening. Di layar ditampilkan gambar dunia Xuan Huang, yang sempurna, sebelum terbelah menjadi dua. Sebuah sosok berdiri di dalam gambar itu, perkasa dan kuat, dengan aura superioritas. Bahkan jika kita harus mundur terus-menerus, tanah suci terakhir umat manusia tidak akan mudah ditembus. Tiba-tiba, sosok itu tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun itu hanya proyeksi, Lin Fan tampak terguncang oleh aura tak terlihat yang dipancarkan oleh gambar pria itu. Jika dia hadir pada saat itu, kemungkinan besar dia akan langsung hancur menjadi debu dan tanah. Hanya dengan satu pukulan, langit bergemuruh. Garis-garis jaringan energi mulai berbalik, dan dengan satu sinar cahaya terang, dunia Xuan Huang terbelah seluruhnya. Seolah-olah telah menghabiskan semua energinya, sosok perkasa itu mulai hancur berkeping-keping. 6 pecahan yang pecah terbang ke segala arah dan menghilang seluruhnya. Lin Fan mengidentifikasi apa ke-6 pecahan itu. Itu adalah pecahan token makhluk tertinggi. Dia menatap proyeksi ini untuk waktu yang sangat lama, tidak dapat pulih kembali ke akal sehatnya. Dia telah memperoleh salah satu pecahan token sekarang. Namun, bahkan pukulan yang dia saksikan sebelumnya di pecahan token itu sama sekali tidak mendekati kekuatan pukulan ini dalam proyeksi saat ini. Faktanya, bahkan lengan abadi pasti tidak akan menandinginya. Lin Fan terdiam sekarang. Setelah memperoleh lengan abadi, dia mengira bahwa dia praktis tak terkalahkan. Tetapi dia perlahan-lahan menyadari betapa kecilnya dia dalam menghadapi kekuatan yang baru saja dia saksikan juga. Dan wahyu yang paling mengejutkan adalah bahwa masih ada bahaya yang tidak diketahui yang menunggu di luar dunia Xuan Huang. Dan ini semua yang kami ketahui saat ini. Sekte Glory telah berdiri selama 10.000 tahun, dan kami telah berusaha mencari kebenaran di balik semua itu. Para leluhur kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti, tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat menemukan akar permasalahannya. Mungkin kebenaran baru akan terungkap setelah ke-6 pecahan token Supreme Being terkumpul. Yan Hongyu melanjutkan, adapun makhluk jahat yang mampu menyerang tubuh manusia, tidak ada catatan tentang hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, kami juga tidak memiliki gambaran sama sekali. Grandmaster, ini bukan masalah yang mendesak. Kurasa kita masih punya waktu untuk menangani semuanya. Mari kita bahas masalah yang mendesak sekarang.
Ekspresi Lin Fan yang awalnya serius kini menghilang. Kali ini, untuk melakukan perjalanan puluhan ribu mil dari Sekte Jiuxiao kembali ke Sekte Glory, aku memanfaatkan upeti. Dengan itu, aku menghabiskan setengah dari gudang harta karun Sekte Jiuxiao. Kurasa meskipun kerugian Sekte Glory cukup besar, kita tidak kehilangan sebanyak Sekte Jiuxiao. Oleh karena itu, permintaanku adalah agar Sekte Glory menyumbangkan setengah dari gudang harta karun kita ke Sekte Jiuxiao sebagai kompensasi. Sementara Lin Fan melanjutkan kalimatnya, dia memperhatikan dengan saksama ekspresi wajah Grandmaster dan tetua senior. Saat dia sampai pada bagian menyumbangkan setengah dari gudang harta karun Sekte Glory, ekspresi semua orang berubah menjadi sedih. Seolah-olah seseorang ingin memotong sepotong daging mereka. Ini adalah gudang harta karun yang sedang mereka bicarakan. Tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah dari generasi ke generasi. Kehilangan setengahnya dalam sekejap, siapapun akan patah hati. Jika hanya satu atau dua, Yan Hongyu akan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan langsung setuju untuk menunjukkan kemurahan hati sebagai Grandmaster dari Sekte Raksasa. Namun, memberikan setengahnya sama saja dengan merampas hidupnya. Hais, mengapa aku repot-repot bertanya? Aku tahu bahwa kalian semua pasti akan setuju denganku. Seperti yang kuingat, bahkan di ambang kehancuran Sekte Jiuxiao, roh penjaga di dalam brankas harta karun menyerahkan semua harta karun di dalam brankas sebagai tindakan pengorbanan diri. Setelah mengetahui bahwa aku bergegas kembali untuk menyelamatkan Sekte Glory, apakah kalian tahu apa yang dikatakan roh penjaga harta karun kepadaku? Melihat semua orang yang hadir, wajah Lin Fan menunjukkan ekspresi terkejut dan hormat. Apa yang dia katakan? Yan Hongyu dan yang lainnya penasaran. Mereka juga tahu tentang roh penjaga harta karun. Mereka adalah sekelompok roh yang egois dan serakah yang menganggap harta karun mereka sebagai hidup mereka. Tidak ada yang lebih haus akan harta karun daripada mereka. Dia mengatakan bahwa Sekte Glory telah menjadi sekte inti Sekte Jiuxiao selama beberapa generasi. Bahkan jika dia harus menyerahkan semua hartanya, dia harus memastikan keberhasilan upeti. Dan jika itu tidak cukup, dia bersedia mengorbankan bahkan nyawanya sendiri sebagai upeti. Teman-teman, lihat itu. Apakah terlalu berlebihan untuk memberikan setengah dari gudang harta karun kita kepada Sekte Jiuxiao demi kekerabatan seperti itu? Tidak, kan? Jika itu aku bahkan tidak sabar untuk segera bergegas ke sana sekarang juga untuk membalas rasa terima kasih ini. Keterampilan akting Lin Fan telah meningkat lagi saat suaranya bergetar, seolah-olah dia akan menangis. Yan Hongyu dan tetua senior lainnya saling memandang. Arus tak terlihat tampaknya mengalir melalui mata mereka saat ini. Yan Hongyu, apa yang harus kita lakukan? Anak ini ingin setengahnya, astaga. Wuya, memberikan hatinya kepada orang luar, betapa aku ingin membunuhnya dengan satu tamparan sekarang juga. Tapi sepertinya kita bukan tandingannya lagi. Yan Zanwen, hatiku sakit sekarang. Aku tidak ingin memikirkan ini lebih jauh. Lu Mingyang, semua roh penjaga harta karun di dunia ini memiliki pola yang sama. Mungkinkah yang ada di Sekte Jiuxiao benar-benar berbeda? Yan Hongyu, persetan, memberi atau tidak memberi? Wuya, lupakan saja, karena anak itu sudah mengatakannya seperti ini, jelas bahwa dia sudah menaruh seluruh hatinya pada saudaranya di Sekte Jiuxiao. Mereka semua mendesah dalam hati. Uhuk, Yan Hongyu menarik kembali kontak matanya dan kemudian batuk sedikit. Dia kemudian melihat ke arah Lin Fan, benar sekali. Karena Sekte Jiuxiao telah melakukan begitu banyak hal, Sekte Glory juga tidak boleh mengecewakan mereka. Kalau begitu, setengahnya saja. Aku akan menyerahkan tokenku kepadamu. Pergilah ke gudang harta karun sendiri nanti dan pilih harta karun itu dengan roh penjaga kita. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia menyeringai, Grandmaster kita memang bijaksana dan murah hati. Yan Hongyu menganggukkan kepalanya. Meskipun wajahnya serius, hatinya sangat sakit. Dia hanya berpura-pura kuat sekarang bab 305, sangat kaya. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Keesokan harinya, semua warna tampak telah memudar dari langit, hanya menyisakan awan kelabu. Suasana di bumi tampak sangat suram karena langit yang gelap. Dari atas ke bawah, setiap anggota Sekte Glory juga dalam suasana hati yang suram. Seolah-olah ada batu yang menekan hati mereka dengan keras. Berdiri bersama, para pengikut membentuk lautan hitam karena mereka semua terbungkus jubah hitam,
mengelilingi aula kemuliaan Sekte Glory. Ini adalah rumah Sekte Glory bagi jiwa-jiwa pemberani mereka. Selama 10.000 tahun terakhir, setiap orang yang telah meninggal demi sekte tersebut dibaringkan di tempat peristirahatan terakhir ini. Aula kemuliaan terletak di puncak yang jauh di timur. Puncak ini sama tingginya dengan puncak Grandmaster. Ini adalah lokasi Sekte Glory yang paling mulia. Namun, kemuliaan ini hanya dapat diperoleh setelah kematian. Lin Fan berdiri di barisan depan bersama dengan Grandmaster dan senior elder lainnya, melihat deretan tablet di depan mereka. Begitu rapuhnya kehidupan muda, yang bersinar terang dan berumur pendek seperti kembang api. Mereka sendiri mungkin tidak pernah menduga kematian dini mereka, dan bisa saja memiliki begitu banyak hal dan rencana indah yang menanti mereka di masa depan. Master, tangan Mu Bingyan gemetar saat dia membelai tablet batu dingin itu. Setiap kata yang terukir di atasnya seperti bilah tajam, mengukir luka di dalam hatinya. Master, wajah Mu Bingyan yang sangat cantik tidak lagi memerah. Seolah-olah hatinya terkoyak hebat. Rasa sakit ini menyakitkan, sangat menyakitkan. Namun, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan setetes air mata pun. Dia sekarang adalah Master Puncak Jialan. Dia harus kuat, dan memimpin adik-adik perempuannya untuk menjadi lebih kuat. Master, bibir Mu Bingyan bergetar. Dia tidak bisa lagi bertahan saat aliran air mata mengalir dari matanya. Dia adalah seorang putri dari sebuah dinasti yang diburu untuk hidupnya di masa mudanya. Tepat ketika dia jatuh di tundra beku menunggu kematian di saat yang paling menyedihkan, sepasang tangan hangat terulur dan memeluknya. Dia kemudian dibawa ke tempat ini bernama Puncak Jialan, yang dipenuhi dengan kehangatan. Di sini, Mu Bingyan tidak memikirkan masa lalu. Yang ingin dia lakukan hanyalah tinggal di sisi gurunya dalam diam. Tetapi sekarang setelah gurunya meninggalkannya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakitnya saat dia menangis dengan sedih. Guru, Bingyan akan memenuhi permintaan terakhirmu. Silakan pergi dengan damai. Mu Bingyan menundukkan kepalanya saat air matanya jatuh ke tanah. Bagi seseorang sedingin dia, ini adalah air mata dari rasa sakit yang mengakar. Semua murid Puncak Jialan juga terisak dalam diam. Guru puncak tercinta mereka telah meninggalkan mereka. Murid-murid lain dari Sekte Glory menundukkan kepala dan berduka dalam diam juga. Ini untuk saudara-saudara mereka yang gugur. Sekte Glory, sekte besar dengan sejarah 10.000 tahun. Meskipun kita telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, kalian semua harus mengingat hari yang menentukan ini. 368 murid kita telah gugur membela sekte. Mereka semua telah menjalankan tugas mereka untuk sekte dengan kontribusi yang sangat besar. Karena itu, mereka secara khusus dilantik ke dalam Hall of Glory. Semua murid dan generasi masa depan kita harus mengingat mereka dengan baik. Yan Hongyu berseru keras ke langit dengan ekspresi serius. Suaranya meresap ke seluruh Sekte Glory. Melihat semua ini, Lin Fan dipenuhi dengan emosi. Meskipun basis kultivasi para murid ini tidak terlalu tinggi, mereka semua layak dihormati. Murid-murid yang mengenakan jubah hitam membawa tablet-tablet ini ke Hall of Glory, menopangnya di depan dada mereka dengan kedua tangan. Semua wajah mereka kesakitan saat mereka menata tablet-tablet ini dengan benar di dalamnya. Lin Fan mendesah, sambil menepuk-nepuk Ciki yang ada di pundaknya. Ciki yang biasanya ceria kini tampak sangat pendiam, kepalanya juga tertunduk, hanya berkokok pelan. Seolah-olah Ciki terhubung dengan hati Lin Fan. Saat Lin Fan kesal, Ciki pun ikut kesal. Kuku, dengan menggunakan kepalanya yang kecil, ia membelai pipi Lin Fan, seolah-olah mencoba menghiburnya. Lin Fan datang ke sisi Mu Bingyan dan menghiburnya dengan lembut juga, setiap orang pasti akan menemui ajal suatu hari nanti. Namun, kematian seseorang mungkin tidak berarti atau penuh makna. Mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk sekte, dan akan dikenang sepanjang sejarah Sekte Glory. Adik junior, jangan terlalu bersedih, dan penuhi keinginan sebagai pemimpin Puncak Jialan, sehingga gurumu dapat beristirahat dengan tenang. Terima kasih, kakak senior. Mu Bingyan menganggukkan kepalanya, perlahan-lahan mendapatkan kembali semangatnya. Lin Fan menatap ke langit yang jauh. Ia bertanya-tanya betapa sedihnya kakak Xin Feng saat ini juga. Dengan meninggalnya sang Grandmaster dan semua tetua seniornya, dia harus menghadapi semuanya sendirian mulai saat ini. Dengan tanggung jawab yang begitu berat di pundaknya, dia bertanya-tanya apakah saudaranya Xin Feng dapat bertahan. Hais,
Meskipun dunia Xuanhuang adalah tempat di mana yang terkuatlah yang harus bertahan dan kehidupan itu cepat berlalu, rasa sakit karena orang-orang terdekatnya meninggal tepat sebelum dirinya sendiri masih tak terlukiskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, masa secara bertahap pulih dari suasana muram akibat peristiwa itu, dan telah mengerahkan seluruh energi mereka untuk membangun kembali sekte tersebut. Banyak pengikut telah mulai kembali ke kebiasaan kultivasi mereka yang biasa. Bahkan, mereka jauh lebih termotivasi daripada sebelumnya. Mungkin peristiwa yang telah berlalu telah membuat mereka benar-benar mengerti betapa kecilnya mereka sebenarnya. Bagaimanapun juga, itu adalah dampak yang besar di hati mereka, dan para murid ini bertekad untuk tumbuh lebih kuat untuk dapat melindungi sekte tersebut. Sementara Lin Fan memahami semua ini, dia masih merasa bahwa sudah terlambat baginya. Jika dia menyadari semua ini di benua Changling, sekte Saint Devil mungkin dapat bertahan hidup. Tidak peduli seberapa hebat sebuah sekte, akan tiba saatnya mereka menghadapi ancaman jatuh, ancaman dihancurkan. Namun selama dia masih hidup, dia bersumpah untuk tidak pernah membiarkan sejarah terulang kembali. Cedera Gong Bingye juga perlahan pulih. Lin Fan awalnya bermaksud untuk membiarkannya kembali. Namun, Ziqiao, anak kecil ini, membuat keributan besar, menangis dan merengek sementara Zhang Ergou dan yang lainnya memberikan kata-kata yang baik untuknya dari samping. Pada akhirnya, Lin Fan tidak ingin berdebat lagi, dan mengizinkannya untuk tinggal. Anggap saja sebagai murid sekte luar tambahan. Dalam beberapa bulan kepergian Lin Fan, puncak tanpa nama telah mengalami banyak perubahan. Selalu ramai dengan orang-orang yang mencari barang dan barang, seperti pasar kota biasa. Dan tentu saja, barang-barang ini diterima dengan sangat baik di sekte kemuliaan. Lin Fan memutuskan untuk membiarkannya. Namun, melihat Gong Bingye, dia merasa sedikit aneh. Sebenarnya, dia cukup terkesan dengannya. Dia adalah seorang wanita yang berani mengejar apa yang diinginkannya, dan berani bermimpi. Tetapi untuk berpikir bahwa dia sedang memimpikannya tubuh yang mulia yang murni dan berbudi luhur. Bermimpilah, siapakah yang mulia? Yang mulia adalah seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi karakter terhebat di seluruh alam semesta. Baiklah, baiklah, cukup dengan omong kosongnya, sudah waktunya untuk menuju ke brankas harta karun terlebih dahulu. Sebuah brankas harta karun dengan sejarah 10.000 tahun. Sekte kemuliaan pasti sangat besar. Adapun harta karun di dalamnya, mereka pasti juga sangat tak ternilai harganya. Mengingat ekspresi sedih Grandmaster, Lin Fan dapat menebak betapa mewahnya tempat ini. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Tidak lama kemudian, Lin Fan tiba di lokasi gudang harta karun. Gudang itu terletak di sebuah gua rahasia di bawah puncak Grandmaster. Pintu masuknya dikelilingi oleh aura yang tampaknya berpatroli di tempat itu. Ini pasti telah diatur oleh Grandmaster untuk memperingatkannya tentang penyusup. Namun, sambil memegang token yang diberikan oleh Grandmaster, Lin Fan dibiarkan masuk tanpa perlawanan apapun, karena aura itu menjauh darinya. Jadi, ini gudang harta karun. Berdiri di depan dua pintu, Lin Fan mengamati tempat itu. Mendongak, dia menemukan dua kata terukir di atas pintu. Gudang harta karun. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Orang bodoh macam apa yang mendesain tempat ini? Bukankah ini kebodohan yang paling hebat? Jika ada orang bodoh yang kebetulan menemukan tempat ini, bukankah dia akan beruntung? Bahkan jika dia tidak tahu tempat apa ini, dia akan bisa mengetahuinya dari kata-kata berdarah yang terukir di sana. Astaga, tepat saat itu, token yang dipegang Lin Fan melayang lembut ke udara. Seberkas cahaya terang bersinar di atas pintu. Ledakan, ledakan, kedua pintu perlahan terbuka saat jantung Lin Fan berhenti sejenak. Dia bisa merasakan aura harta karun. Itu tebal. Lin Fan masuk, dipenuhi kegembiraan. Melihat apa yang ada di dalamnya, matanya terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Budak uang. Dia akan menjadi budak uang. Ditumpuk rapat di setiap rak, harta karunnya melimpah. Bahkan aura brankas itu sendiri begitu padat dan tebal sehingga hampir padat. Itu tampak seperti kabut lengket. Dibandingkan dengan sekte Jiuxiao, ini jauh lebih berkelas. Bagian paling barat benua adalah tempat yang kekurangan sumber daya. Tampaknya memang benar, tempat di mana sekte Glory berada penuh dengan sumber daya dan koneksi ke tempat lain. Oleh karena itu, harta yang mereka peroleh tentu saja lebih melimpah. Bab 306, menembak membuatmu tetap sehat. Penerjemah, Lam Editor, Hites.
Sekte Jiuxiao bukanlah satu-satunya sekte di sisi paling barat benua Dongling. Sekte besar atau kecil, jumlahnya mencapai puluhan. Pemimpin dari semuanya pada satu titik, Sekte Jiuxiao telah kehilangan semua kendali. Tidak disangka mereka bahkan tidak memiliki satu pun makhluk kuat untuk memerintah orang-orang ini. Keadaan yang mengerikan yang dialami Sekte Jiuxiao. Sekarang saatnya tiba, semua sumber daya dan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Sekte Jiuxiao tampak begitu memikat dan menggoda bagi sekte lain. Itu jelas, mengambil nyawa seseorang saat mereka sakit. Meskipun mereka tidak akan sampai menghancurkan Sekte Jiuxiao sepenuhnya, bukankah terlalu berlebihan untuk mengeksploitasi mereka hingga menyerahkan segalanya sekarang karena mereka tidak berdaya? Kelangsungan hidup yang terkuat memang. Sekte Jiuxiao telah berkuasa sebagai penguasa untuk jangka waktu yang lama, dan sementara mereka memiliki kesempatan, semua orang ingin merebut posisi itu. Saat semua sekte ini mendengar berita tentang situasi Sekte Jiuxiao, mereka berkumpul untuk membuat rencana untuk menggulingkannya. Akhirnya, kursi penguasa sekte di ujung barat siap diperebutkan. Namun, beberapa Grandmaster dari sekte yang lebih kecil merasa khawatir. Mereka bertanya, semuanya, sekutu Sekte Jiuxiao adalah Sekte Glory yang agung. Apakah kita akan mendapat masalah karena melakukan ini? Haha, jangan khawatir tentang itu. Apakah kalian tahu mengapa Sekte Jiuxiao berada dalam keadaan yang menyedihkan saat ini? Biarkan aku memberitahu kalian semua. Alasan dibalik kejatuhan Sekte Jiuxiao adalah karena mereka menyerang Sekte Glory. Dari Han Yongyi ke bawah, semua tetua senior telah tewas di tangan Sekte Glory. Dengan demikian, apakah kalian pikir Sekte Glory masih bersekutu dengan Sekte Jiuxiao? Selain itu, aku telah mendengar berita bahwa Master Puncak Jialan Sekte Glory juga telah tewas dalam perang. Kedua sekte ini kemungkinan besar dipenuhi dengan kebencian satu sama lain saat ini. Salah satu Grandmaster tertawa riang. Setelah mendengar ini, semua orang langsung merasa tenang. Ini adalah sepotong daging lezat yang menggantung tepat di depan mulut mereka saat ini. Jika mereka menyerah, kesempatan yang sama mungkin tidak akan muncul lagi. Setelah itu, mereka mulai mendiskusikan cara membagi sumber daya Sekte Jiuxiao di antara mereka sendiri. Bagi mereka, Sekte Jiuxiao sudah menari di telapak tangan mereka. Sekte Glory. Astaga, astaga. Melihat harta karun yang cerah dan mempesona itu, Lin Fan menelan ludahnya. Jumlah harta karun saat ini memang menyilaukan matanya. Lin Fan dengan santai mengambil batu hitam keruh. Ding, selamat telah menemukan batu pemadam. Batu pemadam memiliki esensi dari jaringan energi. Mampu meningkatkan kecepatan seseorang mengolah rantai jaringan energi. Tak disangka barang yang tidak pantas seperti itu begitu berharga. Lin Fan tak kuasa menahan rasa kagumnya dengan kekayaan Sekte Glory. Ini memang barang yang lumayan bagus. Sekarang Nikyongki adalah makhluk surgawi yang lebih tinggi. Ini akan memberinya dorongan yang bagus. Tepat saat Lin Fan hendak meletakkan batu pemadam ke dalam penyimpanannya, sebuah bayangan melintas. Tiba-tiba, batu pemadam juga terlepas dari tangan Lin Fan. Siapa kau? Mengapa kau ada di sini, di brankas harta karun? Saat itu, roh penjaga harta karun melayang pelan di udara, menatap Lin Fan dengan waspada. Bagi roh penjaga harta karun, siapapun yang memasuki brankas harta karun dengan tujuan tidak menyimpan barang pastilah orang jahat. Kau roh penjaga harta karun di sekitar sini. Lin Fan meliriknya. Kenapa dia terlihat persis sama dengan roh penjaga harta karun Sekte Jiuxiao? Mungkinkah semua roh penjaga ini terlihat sama? Benar, akulah roh penjaga harta karun di sini. Kau punya token Grandmaster. Apakah Grandmaster mengizinkanmu masuk untuk mengambil harta karun itu? Baiklah, baiklah, apa yang kau inginkan? Cepatlah dan keluarlah setelah mengambilnya. Roh penjaga harta karun itu berkata dengan sikap dingin. Cara dia memandang Lin Fan sangat tidak bersahabat. Setiap tahun, akan ada beberapa hari di mana roh penjaga harta karun itu akan berada dalam suasana hati yang buruk. Itu karena setiap kali orang datang, roh penjaga itu akan kehilangan beberapa harta karun di dalam brankas. Grandmaster telah mengizinkanku untuk mengambil setengah dari harta karun di sini. Lin Fan mengamati harta karun di sekitarnya dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Lumayan, semua ini memang berharga. Saat Lin Fan menyelesaikan kata-katanya, roh penjaga harta karun itu meledak. Apa yang kau katakan? Setengah. Apakah kau ingin mengambil nyawaku juga?
Roh penjaga itu sangat marah. Ekspresinya terhadap Lin Fan juga berubah. Jauh dari tidak ramah, dia sekarang menatap Lin Fan seolah-olah Lin Fan telah membunuh orang tuanya. Lin Fan melirik roh penjaga itu dan menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan roh penjaga di Sekte Jiuxiao, aku benar-benar kecewa padamu. Kau, beraninya kau menghinaku sebagai orang yang lebih rendah dari adikku. Aku, saat roh penjaga itu mendengar ini, dia sangat marah hingga muntah. Lin Fan juga tercengang, dia telah melihat orang-orang memuntahkan darah sebelumnya. Namun, melihat roh penjaga harta karun memuntahkan harta karun adalah pemandangan yang sungguh luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan Lin Fan adalah kenyataan bahwa orang ini bersaudara dengan roh penjaga harta karun di Sekte Jiuxiao. Betapa menggelikannya situasi ini. Roh penjaga, biarkan dia mengambil setengahnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari kehampaan. Grandmaster. Setelah mendengar suara Grandmaster, roh penjaga itu tidak bisa berhenti berteriak. Namun, saat ini, Grandmaster Yan sedang tidak ingin peduli padanya. Bagaimanapun, hati Grandmaster terasa lebih sakit daripada hati roh itu. Tidaakkkkkkk. Roh penjaga harta karun itu memiringkan kepalanya ke belakang dan berteriak kesakitan. Satu persatu, harta karun dimuntahkan dari mulutnya. Astaga, menyembunyikan begitu banyak barang berharga. Lin Fan tercengang. Dia mengira bahwa harta karun di dalam brankas itu sudah lebih dari cukup. Tetapi melihat kecepatan roh itu memuntahkan harta karun ini, seharusnya ada lebih dari ini. Apakah kamu benar-benar ingin mengambil harta karunku? Setelah akhirnya mengeluarkan semuanya, roh itu menatap Lin Fan dengan marah sambil mengepalkan kedua tangannya. Ya, benar. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan serius. Apakah roh ini akan bertarung dengannya? Baiklah, kau boleh mengambilnya. Tapi aku akan mengawasimu dari samping. Roh penjaga harta karun itu menjawab dengan gusar. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Bajingan sialan ini. Astaga, dia pikir roh itu akan bertarung dengannya. Lin Fan kemudian mulai mencari-cari, khususnya mencari harta karun yang tampak istimewa itu. Tepat saat itu, mata Lin Fan melihat sebuah bola transparan. Di dalam bola ini, cahaya ungu terus berputar di dalamnya. Lin Fan meletakkan bola itu di telapak tangannya. Ini barang yang buruk. Mungkin ini barang terburuk yang ada di brankas harta karun ini. Yang di sini jauh lebih baik. Saat roh penjaga melihat pemuda ini mengambil bola itu, jantungnya berdebar kencang. Melihat roh yang mengambang di dekatnya dengan rahang menganga, Lin Fan terkekeh. Hais, sepertinya kau adalah roh penjaga yang baik. Tentu saja, aku tidak bisa begitu saja mengambil semua barang bagus, kan? Karena ini yang paling murahan, aku akan menyimpannya agar kau tidak merasa terlalu patah hati. Astaga, kalau bukan karena verifikasi sistem, dia mungkin benar-benar telah ditipu oleh roh ini. Pil peremajaan energi ungu. Tidak kusangka orang ini akan mengatakan bahwa barang berharga seperti itu adalah sampah. Omong kosong. Tiba-tiba, roh penjaga itu mulai menyembur keluar lagi. Dia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasakan sakit seperti itu sejak dia terbentuk. Bahkan, dia merasa sangat hancur sehingga organ-organnya, jika ada, akan tumpah keluar. Saat itu, roh penjaga itu menyadari bahwa bocah terkutuk ini telah mengambil barang lain. Dia kemudian bergegas dan langsung berkata, "Oh, ini hebat. Ini adalah barang terbaik di seluruh gudang harta karun. Jika kau mengambil ini, aku akan sangat patah hati." Tercengang sejenak, Lin Fan terkekeh dan mendesah. Astaga, bukankah roh penjaga ini agak licik? Melakukan trik kotor seperti ini. Meskipun harta yang dipegang Lin Fan cukup kuat, harta itu membutuhkan pengorbanan terus-menerus dari penggunanya. Jadi, harta itu tidak begitu layak. Sekarang setelah roh penjaga itu menganggapnya sebagai benda yang menantang surga, dia juga cukup pintar, bukan? Roh penjaga itu merasa bahwa dia telah memahami pikiran Lin Fan. Sekarang setelah dia menganggap benda ini sebagai harta yang bagus, dia tidak percaya bahwa Lin Fan tidak akan mengambilnya. Siapa lagi di dunia ini yang lebih baik daripada dia dalam memverifikasi harta? Hanya pria ini dan dia berani menantang pengalaman roh penjaga dalam mengenali harta. Memintanya dengan serius. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengambilnya. Aku tidak bisa membiarkanmu patah hati. Lin Fan menjawab dengan gembira. Tidak. Sebenarnya,
Kamu boleh memilikinya. Meskipun hatiku hancur, tidak apa-apa asalkan kamu bahagia. Roh itu tercengang mendengar jawaban Lin Fan sambil tergagap. Tidak, tidak apa-apa. Lagi pula, ada begitu banyak harta karun. Aku tidak perlu memaksakannya. Kurasa ini juga bagus. Lin Fan telah menemukan harta karun lainnya. Melihat apa itu, roh penjaga itu berseru kaget. Sial, itu sangat berharga. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, Lin Fan telah menyimpan barang itu. Roh itu melayang di udara, menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Karena tidak dapat mengendalikan dirinya, dia kemudian mulai menyemburkan lebih banyak. Satu persatu, harta karun yang bersinar itu menari-nari di udara. Lin Fan tidak ingin memilih lagi. Dengan lambaian tangannya, setengah dari harta karun itu tersapu ke dalam karung penyimpanannya. Dan Lin Fan juga tahu batas kemampuannya. Ketika dia meminta setengah, maksudnya setengah. Dia tidak akan menyelundupkan satu harta pun lebih dari itu. Pada saat yang sama, dia tidak ingin lagi melihat roh penjaga di udara, yang masih memuntahkan sesuatu. Dia langsung berjalan keluar. Roh penjaga harta karun, jaga kesehatanmu. Kau tampaknya terlalu banyak menyemburkan sesuatu. Di beberapa tempat di dalam Sekte Glory, terangan tumpul bergema. Pada saat ini, roh penjaga harta karun bukanlah satu-satunya yang menyemburkan sesuatu. Di beberapa puncak, beberapa pasangan berkumpul untuk menyemburkan berbagai hal. Bab 307 bercanda. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Waktu akan berlalu dan meninggalkan segalanya. Glory Sect akhirnya kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Adapun para murid, mereka terkubur dalam-dalam dalam pengembangan diri. Dalam pertempuran itu, banyak murid berbakat dengan potensi tersembunyi telah melepaskan mereka sepenuhnya dalam menghadapi saat-saat tergelap sekte tersebut. Dimulai dengan Luyan, yang telah bangkit dari jajaran murid pelayan, meskipun basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, gaya bertarung misterius yang telah ia gunakan, dan kekuatan yang ia lepaskan, membuat semua orang memandangnya dengan sangat berbeda dari sebelumnya. Adapun Meng Hao dan Jian Wudi dan lain-lain, kekuatan bertarung yang mereka lepaskan sama sekali tidak lebih rendah dari para murid sekte dalam. Bahkan, mereka mungkin bahkan lebih kuat dari Zhong Hentian. Jadi, siapa orang nomor satu di Glory Sect saat itu? Tentu saja, tidak lain adalah Lin Fan. Ini adalah fakta yang diakui secara terbuka oleh semua orang di Glory Sect. Bagaimanapun, mereka semua telah menyaksikan sendiri kejadian hari itu. Satu persatu, Grandmaster dan tetua senior dipaksa mundur, bahkan hampir kehilangan nyawa mereka. Namun, saat Junior Master Lin tiba dan mengamuk, dia langsung membalikkan keadaan di telapak tangannya. Tingkat kekuatan ini terlalu mengerikan. Karena itu, citra Lin Fan di dalam sekte itu setinggi surga saat ini. Dia secara tidak resmi adalah dewa yang dipuja banyak murid di hati mereka. Puncak tanpa nama. Mi Qiongqi telah mengunci dirinya dalam kultivasi diri selama sebulan penuh. Bagi Mi Qiongqi, manfaat memiliki dua rantai garis jaringan energi saat ini sangat hebat. Berdasarkan basis kultivasi saja, Mi Qiongqi adalah yang tertinggi di seluruh sekte kemuliaan. Keterampilan misterius, unkillable indestructible, telah membawa Mi Qiongqi ke jalur dominasi absolut. Sejak Lin Fan memperoleh pohon parasol mistis, dia telah mendapatkan poin pengalaman setiap detik. Sekarang setelah sebulan penuh berlalu, basis kultivasi Lin Fan telah menembus ke kultivasi penuh surgawi yang lebih rendah juga. Lin Fan sekarang bahkan bisa naik level saat tidur. Dalam waktu dekat, dia pasti bisa memasuki alam surgawi yang lebih tinggi yang diinginkannya. Saat itu, dia bisa memahami kekuatan jaringan energi dan mulai mengumpulkan rantai jaringan energi. Tepat saat itu, Ciki berlari ke kamarnya dari luar sambil berkokok gembira. Pada saat yang sama, Ziqiao mengejarnya sambil menggumamkan sesuatu. Tuan, kenapa Ciki selalu menggertak Waiti? Dia selalu menekan Waiti hingga jatuh ke tanah. Ziqiao memeluk Waiti erat-erat sambil melapor kepada Lin Fan. Kukuk, Ciki melompat ke bahu Lin Fan dan mengecilkan tubuhnya, menggelengkan kepalanya dengan marah seolah-olah dia membantah kata-kata Ziqiao. Lin Fan sedang menyeruput teh ketika dia memuntahkan semuanya setelah mendengar keluhan Ziqiao. Dia menatap Ciki dengan sedikit ketidakpercayaan dan akhirnya, ekspresinya berubah menjadi penghinaan. Hatinya berteriak, "Kau, dasar binatang. Kau bahkan tidak akan membiarkan seseorang yang begitu mudah pergi." Meskipun anak singa salju itu betina,
dia masih di bawah umur, dan belum melewati masa pubertas. Tidak disangka Ciki akan. Hais, Lin Fan melemparkan tatapan sinis ke arah Ciki. Berbalik, dia lalu menjawab dengan putus asa, Ziqiao. Itu bukan bullying. Mereka hanya sedang melakukan hubungan yang bersahabat, interaksi. Lin Fan tidak tahu bagaimana lagi menjelaskannya, jadi dia harus menjelaskannya dengan cara itu. Bagaimanapun, itu tidak salah. Ciki dan Whitey memang sedang melakukan hubungan yang bersahabat. Hanya saja interaksi itu sedikit, tidak senonoh. Oh, Ziqiao sama sekali tidak bisa memahami semua ini, jadi dia hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Bergelung erat dalam pelukan Ziqiao, Whitey menggigil hebat. Saat matanya bertemu dengan mata Ciki, dia dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Melihat wajah Whitey yang ketakutan, Lin Fan juga mendesah tak berdaya, benar-benar binatang buas. Lihat betapa buruknya Ciki telah melukainya. Ciki juga menatap Lin Fan, menepis kepalanya ke arah lain. Dia kemudian melompat turun dari bahu Lin Fan dengan bangga dan berlari keluar. Tuan, saya ingin membawa Whitey keluar untuk bermain. Melihat Ciki berlari menjauh, Ziqiao bersiap untuk pergi mencari Gong Bingye juga. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Sekarang setelah sebulan berlalu, sudah waktunya baginya untuk pergi ke Sekte Jiuxiao. Dia telah menerima berita dari Xin Feng bahwa dia sedang bersiap untuk mengambil alih posisi Grandmaster baru dari Sekte Jiuxiao. Ini adalah peristiwa besar di mata Lin Fan. Tentu saja, dia telah menyiapkan hadiahnya untuk Xin Feng juga. Saat Ziqiao pergi, Mi Qiongqi memasuki rumahnya. Guru, kultivasi saya telah mencapai titik jenuh. Saya ingin pergi untuk pelatihan lebih lanjut. Mi Qiongqi meminta. Lin Fan mengamati Mi Qiongqi dengan saksama dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menghela napas. Memang, pria ini adalah bakat yang langka. Meskipun dia hanya berada di level surgawi yang lebih rendah, dia masih menyimpan banyak potensi yang belum dilepaskan di dalam tubuhnya. Aura ini padat dan tebal. Dia mungkin yang terkuat dari semua level surgawi yang lebih rendah saat ini. Hanya berdasarkan dua rantai jaringan energi itu saja, dia sudah jauh lebih kuat daripada banyak orang lainnya. Mengenai permintaan Mi Qiongqi, Lin Fan secara alami mengizinkannya. Lagi pula, selain Lin Fan, kekuatan bertarung terkuat di Saint Devil Sect saat ini pastinya adalah Mi Qiongqi. Keesokan harinya, Mi Qiongqi meninggalkan puncak dan sekte lebih awal dari Lin Fan. Lin Fan, di sisi lain, berjalan ke Grandmaster untuk meminta bahtera pertempuran. Saat Yan Hongyu melihat Lin Fan, suasana hati yang menyenangkan yang awalnya dia miliki langsung berubah masam. Napasnya menjadi sangat tergesa-gesa saat dia mendengar permintaan Lin Fan untuk bahtera pertempuran. Seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja karena stroke. Anak ini tidak hanya mengambil setengah dari brankas harta karun, dia sekarang meminta bahtera pertempurannya sendiri. Meskipun Yan Hongyu tidak menolak langsung, dia akhirnya mengalah setelah teknik persuasi Lin Fan yang terus-menerus, dan mengeluarkan bahtera pertempuran kesayangannya. Saat dia mengeluarkan bahtera perangnya, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan keengganan yang tajam. Aku bisa mengeluarkannya untukmu, tetapi kamu harus ingat untuk mengembalikannya kepadaku. Saat Lin Fan memikirkan wajah patah hati sang Grandmaster saat dia menyerahkan bahtera itu, dia tidak bisa menahan tawa. Tepat saat itu, para pengikut Sekte Kemuliaan mendapati bahwa langit mulai menggelap. Sambil mengangkat kepala, mereka berseru kaget. Itu adalah bahtera perang Sekte itu. Berdiri di atas bahtera perang, wajah Lin Fan sangat puas. Dia tidak bisa mengeluh tentang bahtera megah ini yang memancarkan cahaya aneh di bawah sinar matahari yang berkilauan. Lebih jauh lagi, bahtera perang sang Grandmaster bahkan lebih cepat dalam hal kecepatan dibandingkan dengan bahtera perang para tetua senior. Saat para tetua senior di setiap puncak melihat bahtera yang mengambang, mereka bergegas ke puncak Grandmaster dengan kaget. Di sana, mereka mendapati sang Grandmaster berdiri membeku. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Grandmaster, Anda telah memberikan bahtera perang Anda kepada anak itu. Wuya bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa bahtera perang adalah harta paling berharga milik Grandmaster Yan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yan Hongyu menjawab, puasa. Tidak diberikan. Puasa. Wuya bertukar pandang dengan para tetua senior lainnya. Grandmaster tampaknya tidak menanggapi ini dengan baik. Bahtera perang yang lebarnya beberapa ribu kaki itu melayang dengan tenang di langit.
Itu memang tampak sedikit aneh dengan hanya satu orang yang berdiri di atasnya. Melihat ke bawah, Lin Fan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Perasaan ini terlalu hebat. Apakah ada yang ingin bergabung dengan Junior Master Lin untuk perjalanan wisata di luar? Teriak Lin Fan. Para murid Sekte Glory saling memandang, mengangkat tangan mereka dengan penuh semangat. Aku, Master Muda Lin. Aku akan pergi. Ajak aku, Master Muda Lin. Aku tahu cara memasak. Aku bisa menghangatkan tempat tidurmu untukmu. Melihat wajah-wajah mereka yang bersemangat, Lin Fan menyeringai lebar. Aku hanya bercanda haha. Daah. Dengan itu, rune pada bahtera pertempuran bersinar terang saat menghilang di tepi langit. Para murid yang bersemangat menatap langit dengan tatapan kosong. Pembohong besar. Bab 308, Penghinaan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Haha. Di seberang langit yang luas tak terbatas itu, sebuah bahtera perang raksasa melaju dengan cepat. Lin Fan berdiri di atasnya, tertawa terbahak-bahak ke arah bumi di bawahnya. Benar sekali, dunia luar adalah tempat milik yang mulia. Sejak dia meninggalkan tempat sekte, Lin Fan menyadari betapa bersemangatnya dia secara keseluruhan. Ditambah dengan fakta bahwa dia berhasil mendapatkan bahtera perang Grandmaster, praktis tidak ada yang bisa meredam suasana hatinya saat ini. Dia memutuskan bahwa begitu dia menyelesaikan urusan Sekte Jiuxiao, dia akan pergi dan berkeliaran dengan bahtera perang. Bahtera perang ini sangat cepat dibandingkan dengan bahtera perang yang pernah dia tumpangi sebelumnya. Dia praktis melintasi 10 mil dalam sekejap matanya. Namun, Lin Fan masih belum tahu teori di balik cara kerja bahtera perang ini. Jika dia tahu tentang teorinya, dia tidak akan keberatan membangunnya sendiri. Lin Fan menatap langit yang jauh di depannya. Setelah Sekte Jiuxiao, dia akan pergi mencari pecahan token makhluk tertinggi. Oh benar, tempat terlarang milik anjing berdarah 7 orang suci juga. Sekte Jiuxiao. Bulan lalu, Sekte Jiuxiao sedang dalam keadaan putus asa. Beberapa murid telah kehilangan semua harapan untuk sekte tersebut. Sang Grandmaster telah meninggal. Para tetua senior telah meninggal. Sekte yang dulunya nomor 1 di barat jauh kini tidak lebih dari sekadar cangkang kosong. Beberapa murid memilih untuk meninggalkan Sekte Jiuxiao. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka ingin pergi mencari masa depan yang baru. Yang lainnya bersumpah untuk tetap berada di sisi Xin Feng. Mereka bertekad untuk terus berjuang demi Sekte Jiuxiao. Kakak senior, upacara kenaikan Grandmaster akan segera dimulai. Feng Xiaoling juga khawatir. Namun, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan bagi Sekte Jiuxiao, dia yakin bahwa kakak senior Xin Feng akan mampu membawa Sekte Jiuxiao kembali ke masa kejayaannya sekali lagi. Baiklah, Xin Feng menganggukkan kepalanya. Seekor naga tidak akan bisa bertahan hidup tanpa kepalanya. Sekarang beban itu telah jatuh di pundak Xin Feng, tekanan itu terkadang bisa mencekik. Feng Xiaoling menatap kakak seniornya. Dengan sesuatu yang mengganggunya, dia ragu sejenak sebelum berkata, Kakak senior, dengan situasi kita saat ini, kita bisa melakukan yang lebih baik tanpa upacara kenaikan jabatan. Berdasarkan laporan murid-murid kita di luar, banyak sekte yang menyimpan niat buruk terhadap kita. Feng Xiaoling melihat ke kejauhan. Aura agung yang terpancar dari Sekte Jiuxiao tidak ada lagi. Adik muda, meskipun Sekte Jiuxiao sedang terpuruk dan terlantar saat ini, kita masih merupakan sekte besar. Upacara penting seperti itu tidak boleh dibatalkan. Mengenai sekte lain, kita harus berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Jika mereka ingin datang dan membuat masalah, biarkan saja. Xin Feng menjawab dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Sebenarnya, ada jalan keluar lain, kakak senior. Berdasarkan hubunganmu dengan kakak senior Lin, jika Sekte Glory bisa membantu, mungkin kita bisa. Itulah pikiran yang membuat Feng Xiaoling ragu untuk mengungkapkannya. Xin Feng menggelengkan kepalanya tidak setuju. Adik muda, kamu harus selalu ingat. Kita, Sekte Jiuxiao, berutang terlalu banyak pada Sekte Glory. Terlalu banyak, tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Feng Xiaoling menganggukkan kepalanya. Dia tahu apa yang dipikirkan kakak seniornya, dan mengapa dia merasa seperti itu. Namun, seperti keadaannya saat ini, keadaan tampaknya tidak terlalu baik untuk Sekte Jiuxiao. Apakah tamu dari sekte lain sudah datang? Tanya Xin Feng. Kurang lebih, mereka semua ada di sini.
Pintu masuk Sekte Jiuxiao. Para pengikut Sekte Jiuxiao sibuk melayani para tamu satu demi satu. Semua sekte utama di wilayah barat jauh hadir dalam upacara ini. Kakak senior, aku sedikit gugup. Salah satu pengikut yang melayani para tamu di pintu masuk bergumam dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi seperti itu. Sekarang Sekte Jiuxiao goyah dan tidak lagi menjadi sekte yang kuat seperti dulu. Kakak muda, jangan takut. Apapun yang terjadi, kita harus menunjukkan bahwa semangat kita masih kuat. Murid lainnya menjawab. Tepat saat itu, sekelompok orang muncul di gerbang Sekte Jiuxiao. Grandmaster Sekte Awan Merah datang bersama para pengikutnya untuk menyampaikan ucapan selamat yang paling tulus kepada Grandmaster Sekte Jiuxiao yang baru naik jabatan. Mereka memberikan hadiah berupa buah ceri berusia 10 tahun. Ketika para pengikut yang bertugas menyambut tamu dari sekte lain menerima hadiah, mereka seharusnya mengumumkannya dengan lantang. Namun setelah menerima hadiah ini, hati mereka pun bergetar sesaat. Ini sama sekali bukan hadiah. Ucapan selamat, ini adalah bentuk penghinaan. Setelah mendengar pengumuman itu, para pengikut Sekte Jiuxiao yang berkumpul di gerbang depan tampak sangat muram. Ceri berusia 10 tahun, ini benar-benar penghinaan. Apakah ini cara Sekte Jiuxiao memperlakukan tamu mereka? Kami telah mengucapkan selamat dan memberikan hadiah kami juga. Kalian akan membuat kami berdiri di sini. Grandmaster Sekte Awan Merah bersuara tidak senang. Para pengikut Sekte Awan Merah juga mulai mengeluh. Beraninya mereka terus bersikap sombong saat mereka dalam kesulitan seperti ini. Apakah Sekte Jiuxiao masih menganggap mereka penting? Ya ampun, kita sudah cukup menunjukkan muka dengan datang sekarang. Apakah mereka mencoba menyiratkan bahwa hadiah kita terlalu menyedihkan? Buah ceri berusia 10 tahun ini adalah hadiah terbaik yang dapat diberikan oleh Grandmaster kita kepada sekte yang lemah dan miskin saat kita mengunjungi mereka. Mendengar kata-kata sarkastik ini, para pengikut Sekte Jiuxiao dipenuhi dengan amarah yang membara di dalam diri mereka. Sejak kapan Sekte Jiuxiao menjadi sasaran penghinaan seperti itu? Sekte mana yang berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu di masa lalu? Namun, memikirkan keadaan mereka saat ini, para pengikut ini hanya bisa mengepalkan tangan mereka erat-erat dan menahan hinaan itu. Grandmaster Hu, silakan masuk. Salah satu mantan jenius Sekte Jiuxiao menyambut Grandmaster Sekte Awan Merah. Grandmaster Hu dari Sekte Awan Merah menganggukkan kepalanya. Setidaknya kau punya sopan santun. Murid jenius itu tersenyum paksa. Para Grandmaster dari sekte-sekte seperti itu tidak akan pernah berani bersikap kurang ajar seperti itu di masa lalu. Ada 38 sekte yang hadir saat ini, dan Sekte Awan Merah adalah yang terakhir tiba. Di depan aula tempat kenaikan jabatan akan berlangsung, semua sekte duduk di posisi masing-masing. Ke-38 Grandmaster berbicara secara terbuka tanpa berusaha untuk meredam suara mereka juga, tidak sedikit pun takut para pengikut Sekte Jiuxiao mendengarkan mereka. Grandmaster Yang, apa yang Anda berikan kepada mereka? Oh, peti permata biasa. Wow, sungguh murah hati Anda. Saya memberi mereka buah ceri berusia 10 tahun. Haha, itu agak pelit sekarang bukan, Grandmaster Hu. Peti permata saya dapat membeli 2 buah ceri itu. Bahkan itu pun terasa terlalu banyak bagi saya, Grandmaster Hu. Coba tebak apa yang saya berikan dari pihak saya. Saya sangat miskin sehingga saya hanya bisa memberi mereka beberapa batangan emas. Hahaha, Saat para Grandmaster ini asyik mengobrol, para pengikut Sekte Jiuxiao di sekitarnya hanya bisa menggertakkan gigi karena kesakitan. Mereka patah hati, dan merasa seolah-olah sedang ditampar di wajah sekarang. Dulunya pemimpin wilayah barat jauh, tetapi sekarang berada dalam keadaan yang suram seperti ini. Mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Mereka mungkin tidak di sini hanya untuk memberi selamat atas kenaikan jabatan Grandmaster. Sekte Jiuxiao seperti sepotong daging di atas talenan sekarang, menunggu siapapun untuk mengambil sepotong. Makhluk surgawi yang lebih tinggi. Di masa lalu, Sekte Jiuxiao dapat dengan mudah menemukan makhluk surgawi yang lebih tinggi tergeletak di hampir setiap tempat. Tetapi sekarang, bahkan tidak ada satupun makhluk surgawi yang lebih tinggi di sekte mereka. Jauh dari ironi, mereka bahkan tidak sebanding dengan sekte kecil saat ini. Melihat semua tatapan angkuh dan sombong dari para Grandmaster sekte besar lainnya,
para pengikut sekte Jiuxiao hanya bisa menggerutu dalam hati. Namun, yang membuat mereka lebih marah adalah kenyataan bahwa bahkan para pengikut sekte besar ini menuding dan melemparkan bayangan kepada mereka, seolah-olah mereka hanyalah lalat, dan rasa frustrasi muncul karena para pengikut ini memiliki basis kultivasi yang rendah, hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pengikut sekte Jiuxiao yang tersisa. Namun, sekte Jiuxiao tidak lagi memiliki siapapun sebagai pendukung mereka. Jika saja Grandmaster dan tetua senior mereka masih ada, siapa yang berani bersikap kurang ajar seperti itu? Bab 309, kami di sini untuk memakanmu. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Grandmaster Sekte Awan Merah sedang menikmati suasana di dalam Sekte Jiuxiao saat ini. Dulu, setiap kali dia datang, dia harus bersikap sopan dan berperilaku baik. Tapi sekarang, keadaannya berbeda. Cara dia memandang segala sesuatu mirip dengan mengamati sektenya sendiri. Grandmaster Hu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Segera setelah itu, dia membantingnya ke meja di sampingnya. Dia menatap tajam seorang murid sekte Jiuxiao di dekatnya dan berkomentar dengan tidak senang. Teh jenis apa ini? Sama sekali tidak ada rasanya. Beraninya kau menyajikan teh yang tidak bermutu seperti ini. Apakah kau meremehkan para Grandmaster dan sekte di sini? Nada suaranya agresif. Dia familiar dengan rasa teh ini. Ini adalah teh yang sama yang disajikan sekte Jiuxiao kepadanya saat mereka masih kuat. Tapi sekarang setelah mereka dalam keadaan seperti ini, beraninya mereka menyajikan jenis teh yang sama. Grandmaster Hu, ini adalah jenis teh yang sama yang selalu digunakan sekte kita. Murid itu bergegas maju dan menjawab dengan bingung. Tiba-tiba, seorang murid sekte Awan Merah di belakang Grandmaster Hu melangkah maju dan menamparkan murid sekte Jiuxiao dengan satu tamparan. Jika Grandmasterku mengatakan ini adalah teh yang kualitasnya buruk, itu adalah teh yang kualitasnya buruk. Cepat dan ambil teh terbaikmu. Murid yang terlempar itu sangat marah sekarang. Semua itu tergambar di wajahnya saat dia bersiap untuk membalas dendam terhadap pihak lain. Sejak kapan mereka menjadi sasaran perlakuan seperti itu? Semua Grandmaster sekte lain duduk diam di tempat mereka. Melihat pemandangan ini, mereka tertawa dingin dalam hati mereka. Mereka harus melihat apa yang akan dilakukan sekte Jiuxiao terhadap ini. Jika mereka tidak tahan dan melawan, maka itu juga sesuai dengan keinginan mereka. Jika terjadi perkelahian, mereka dapat merebut sekte tersebut secara resmi. Sumber daya dan tanah sekte Jiuxiao hanya bagus untuk dibagi rata. Murid sekte Awan Merah itu membusungkan dadanya dengan bangga. Dia juga merasa sangat gembira saat ini. Dulu, sekte Jiuxiao bagaikan gunung yang tidak mungkin mereka daki. Namun, sekarang setelah sekte Jiuxiao jatuh dari kejayaannya, mereka tidak lebih dari sekadar jeruk yang bisa dia injak-injak dan diinjak-injak. Kau, murid sekte Jiuxiao ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ditahan oleh seseorang. Kakak senior, murid yang ditampar itu menoleh ke sekeliling dan berteriak dengan marah. Minggirlah, pergi dan suruh seseorang menyajikan teh terbaik yang kita punya untuk para Grandmaster di sini. Aku akan mengurus semuanya di sini. Perintah Hu Hao. Tidak peduli seberapa marahnya murid itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Grandmaster Hu, sesama Grandmaster yang hadir, saya minta maaf atas sambutan yang buruk. Saya telah memerintahkan mereka untuk mengganti teh. Sambil mengepalkan tinjunya, Wu Hao meminta maaf kepada para Grandmaster yang hadir. Wu Hao dulunya adalah orang yang sombong dan brutal di dalam sekte tersebut. Namun sekarang sekte Jiuxiao telah menjadi seperti ini, demi warisan sekte Jiuxiao agar terus berlanjut, ia harus menyingkirkan ego dan harga dirinya. Hahaha, bagus, bagus, kau anak yang pintar. Baiklah, kami tidak akan menaruh dendam terhadap orang-orang sekelasmu. Hari sudah larut, di mana Grandmaster yang baru? Grandmaster Hu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sambil tertawa. Grandmaster akan segera datang. Wu Han menjawab sambil memperhatikan orang-orang yang hadir sebelum mundur perlahan. Tidak ada satupun dari 38 sekte yang hadir di sini dengan niat baik. Melihat pemandangan itu, para pengikut sekte Jiuxiao yang sedang sibuk di dekatnya dipenuhi dengan rasa marah yang menyakitkan. Mereka mengenal masing-masing Grandmaster ini. Mereka dulunya adalah orang-orang yang sangat sopan dan menjilat sekte Jiuxiao. Namun sekarang, mereka semua menjadi sombong dan angkuh. Mereka tidak lagi memandang sekte Jiuxiao dengan sedikit pun rasa hormat.
Mereka mengerti dalam hati mereka bahwa itu karena kejatuhan Sekte Jiuxiao. Hanya saja perubahan yang tiba-tiba seperti itu masih cukup sulit bagi sebagian besar dari mereka untuk beradaptasi. Para pengikut dari 38 sekte ini menunjuk jari dan memerintah mereka, seolah-olah mereka sedang memandang para pengikut Sekte Jiuxiao ini sebagai pelayan saat ini. Meskipun mereka marah, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa menanggung semuanya. Jika tidak, mereka akan menimbulkan masalah bagi Grandmaster mereka yang baru naik jabatan. Grandmaster tiba. Saat itu, Xin Feng berjalan mendekat dari kejauhan. Setelah mendengar pengumuman itu, 38 Grandmaster memandang dengan puas. Tidak seorang pun dari mereka berdiri karena mereka tetap duduk di tempat mereka. Para pengikut dari 38 sekte mengobrol tanpa henti. Bahkan, itu hampir seperti pasar. Jadi ini Grandmaster baru dari Sekte Jiuxiao. Ah, aku tahu siapa dia. Dia adalah jenius nomor 1 Sekte Jiuxiao. Haha, sepertinya Sekte Jiuxiao benar-benar terpuruk sekarang. Meskipun dia seorang jenius, dalam hal kekuatan bertarung, dia tidak dapat dibandingkan dengan Grandmaster manapun di sini. Bahkan, tetua senior kita dapat mengalahkannya dengan mudah. Mendengar komentar ini, para pengikut Sekte Jiuxiao di dekatnya mengepalkan tangan mereka begitu keras hingga buku-buku jari mereka memutih. Feng Xiaoling mengikuti Xin Feng dari belakang. Meskipun dia tidak senang dengan situasi di depannya, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Xin Feng tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada pendapat mereka yang memengaruhinya. Dia lalu berjalan ke arah kursi Grandmaster dan mengepalkan tinjunya ke arah penonton. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Saya Xin Feng, dan saya akan mengambil peran sebagai Grandmaster mulai hari ini. Saling memandang, ke-38 Grandmaster mengangkat bahu dan mengepalkan tangan mereka, sebagai bentuk formalitas. Namun, alasan kehadiran mereka kali ini bukanlah untuk membicarakan omong kosong ini. Mereka datang ke sini dengan suatu tujuan. Xin Feng duduk di kursi tanpa berbicara. Suasana acara menjadi dingin saat semua orang terdiam. Semua murid Sekte Jiuxiao berdiri di belakang Xin Feng. Mereka tahu bahwa hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Tepat saat itu, Grandmaster Hu dari Sekte Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Oh, tak disangka Sekte Jiuxiao telah berubah seperti itu. Karena itu, saya merasa sangat menyesal hahaha. Mendengar Grandmaster Hu memulai pembicaraan, para Grandmaster lainnya duduk tegak. Itulah isyarat bagi mereka untuk memulai tuntutan mereka. Namun, kami semua yang hadir telah membahas beberapa hal. Apakah Anda ingin mendengarkan kami, Grandmaster Xin? Tanya Grandmaster Hu dengan nada mengejek. Jari Xin Feng bergetar sebelum dia tersenyum dan menjawab, silakan, Grandmaster Hu. Grandmaster Hu mengeluarkan batuk palsu, melirik Grandmaster lainnya, dan langsung ke intinya, dulu di masa kejayaan Sekte Jiuxiao, kalian telah menduduki banyak wilayah. Wilayah-wilayah ini milik kami, 38 sekte. Demi kita bisa rukun di masa depan, kami mengusulkan agar Grandmaster Xin mengembalikan wilayah-wilayah ini kepada kami. Benar sekali, sebagian besar wilayah Sekte Jiuxiao telah direbut dari kami. Sekarang kalian tidak punya banyak waktu lagi, kembalikan saja kepada kami. 38 Grandmaster yang hadir menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Ekspresi Xin Feng sedikit berubah sebelum dia tersenyum tenang lagi. Rekan-rekan Grandmaster yang hadir, saya tidak mengerti maksud kalian. Kapan Sekte Jiuxiao pernah merebut wilayah kalian? Wilayah-wilayah kami ini diwarisi dari para leluhur kami. Grandmaster Hu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan memotong pembicaraan Xin Feng. Baiklah, terserahlah. Grandmaster Xin, kami semua datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda dengan sopan. Jika Anda bersikeras untuk menyampaikan penjelasan Anda sendiri, maka ke-38 sekte tidak akan keberatan menyatakan perang terhadap Anda. Pikirkanlah sendiri. Wajah Grandmaster Hu langsung berubah dingin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang Sekte Jiuxiao sudah lemah, tidak perlu berbasa-basi di sekitar mereka. Jika Sekte Jiuxiao tahu apa yang baik untuk mereka, mereka masih bisa memberi mereka ruang untuk bernapas. Namun melihat bagaimana keadaannya, jika dia tidak memberikan beberapa ancaman, orang-orang ini mungkin tidak tahu di mana posisi mereka saat ini. Bisakah saya menanyakan wilayah mana yang Anda maksud, Grandmaster Hu? Xin Feng menyembunyikan tangannya di balik jubahnya, mengepalkan tinjunya erat-erat juga.
Gunung Haili milik Sekte Awan Merah. Grandmaster Hu telah memikirkannya sebelumnya dan segera menjawab. Sekte Jiuxiao telah menduduki Gunung Haili selama ribuan tahun. Hal ini telah menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Awan Merah. Jika Grandmaster Xin benar-benar tulus dalam menebus kesalahannya, Anda dapat memberikan 100 harta lagi untuk menebusnya. Dan sisanya, Xin Feng bertanya tanpa ekspresi, tetapi api berkobar di dalam hatinya. Setelah itu, para Grandmaster lainnya segera menyampaikan tuntutan mereka juga. Pada saat Grandmaster terakhir selesai, semua murid Sekte Jiuxiao memerah. Mereka tidak merah karena kegembiraan, tetapi marah. Xin Feng segera berdiri dan melotot ke arah massa. Sambil menggertakkan giginya, dia meludah, "Kalian ingin menjara Sekte Jiuxiao." Xin Feng telah membuat persiapan untuk melepaskan sebagian sumber daya mereka. Tetapi untuk berpikir bahwa 38 sekte akan bertindak sejauh ini. Ini praktis memakan Sekte Jiuxiao hidup-hidup. Oh, kau tidak bisa mengatakan itu sekarang. Kami di sini hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Grandmaster Hu menjawab dengan nada sarkastis. Benar sekali, sudah waktunya untuk mengembalikan mereka. Semua Grandmaster menganggukkan kepala. Itu tidak mungkin. Xin Feng menjawab dengan geram. Grandmaster Hu melirik Xin Feng sebelum berdiri dan tertawa dingin. "Oh, dan sekarang giliranmu untuk memutuskan apakah itu mungkin atau tidak." Benar sekali, jika Sekte Jiuxiao bersikeras menduduki wilayah kami, maka 38 dari kami sekte tidak punya pilihan selain membentuk aliansi untuk memusnahkan Sekte Jiuxiao di wilayah paling barat. Seketika, semua 37 Grandmaster lainnya juga berdiri. Mereka pasti akan memakan Sekte Jiuxiao hidup-hidup. Dan jika mereka melawan, itu lebih baik. Mereka kemudian dapat mengambil kesempatan untuk menghancurkan Sekte Jiuxiao untuk selamanya. Semua pengikut Sekte Jiuxiao yang berdiri di belakang Xin Feng pucat karena marah. Orang-orang ini keterlaluan. Xin Feng menarik napas dalam-dalam. Lihat ke sana, teman-teman. Ada bahtera perang mendekat. Tiba-tiba, salah satu murid berteriak sambil menunjuk ke kejauhan. Tiba-tiba, tatapan semua orang beralih. Melihat ke sana, mereka tidak bisa menahan napas dingin. Bahtera perang yang sangat besar. Ke-38 Grandmaster saling memandang dengan bingung. Apakah ada orang lain di sini untuk sepotong kue? Xin Feng hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya dengan sedih. Apakah Sekte Jiuxiao benar-benar akan diiris-iris oleh orang-orang ini seperti domba yang tak berdaya? Semua murid Sekte Jiuxiao menundukkan kepala mereka dengan sedih juga. Ini benar-benar penghinaan bagi mereka. Bab 310, perlakuan seperti apa itu? Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kemunculan bahtera perang membuat semua orang dalam keadaan emosi yang campur aduk. Bagi 38 Grandmaster yang hadir, ini jauh dari hal yang baik. Mereka telah membahas sebelumnya tentang bagaimana mereka akan membagi Sekte Jiuxiao di antara mereka sendiri. Dan jika Sekte Jiuxiao memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu, mereka akan melakukannya dengan kekerasan. Tetapi jika Sekte Jiuxiao tahu tempat mereka dan menerima persyaratannya, mereka tidak akan keberatan membiarkan Sekte Jiuxiao terus ada. Sekarang setelah kehadiran lain yang tidak dikenal mendekat, bagi mereka tampaknya mereka akan mendapatkan lebih sedikit dari bagian awal mereka. Jika itu hanya sekte biasa, mereka tidak akan peduli. Tetapi melihat ukuran bahtera perang raksasa ini jelas jauh dari sekte kecil. Lin Fan berdiri di bahtera perang dan menatap ke bawah. Bahtera perang Grandmaster memang merupakan objek yang luar biasa. Memikirkan bahwa dia akan tiba di ujung barat hanya dalam beberapa hari. Sungguh kecepatan yang tak tertandingi. Namun, bahtera pertempuran ini pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rock. Berpikir kembali tentang bagaimana Rock tiba di Glory Sect hanya dengan kepakan sayapnya, kecepatan itu sungguh luar biasa. Namun, berpikir kembali tentang biaya memanggil Rock, hati Lin Fan pun hancur berkeping-keping. Ada acara yang sedang berlangsung. Lin Fan melihat ke bawah keluar aula utama Jiuxiao Sect tempat banyak orang berkumpul. Namun, Lin Fan juga bukan orang bodoh. Dengan situasi saat ini, sudah menjadi masalah besar bagi Jiuxiao Sect untuk tidak dirobek oleh sekte lain. Kakak senior, bersabarlah dan lupakan saja. Feng Xiaoling berbisik di belakang Xin Feng. Semua sekte ini menatap Jiuxiao Sect dengan mata penuh nafsu. Jika mereka benar-benar menyatakan perang, Jiuxiao Sect mungkin benar-benar binasa di sini.
Xin Feng tidak menjawab, hatinya lebih jernih daripada orang lain. Namun, berpikir kembali tentang bagaimana Jiu Xiao Sek yang mulia telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, hatinya tidak dapat menahan kesedihan yang meluap. Tidak ada kekuatan bertarung sama sekali di seluruh sekte. Jika mereka memiliki satu makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh, segalanya akan sangat berbeda sekarang. Namun, orang terkuat di dalam sekte, yaitu dirinya sendiri, hanyalah seorang surgawi tingkat rendah. Sungguh tragis. Para pengikut sekte Jiu Xiao terkesima melihat bahtera perang ini mengapung di atas sekte Jiu Xiao. Sungguh bahtera perang yang megah dan berkilau. Para pengikut 38 sekte menatap bahtera itu dengan mata iri. Mereka belum pernah melihat bahtera perang sebesar itu di sekte mereka sendiri. Adapun 38 Grandmaster, mereka saling memandang dengan mata khawatir. Sekte mana ini? Bahtera Yan Hongyu berlapis platina di bagian luar, tanpa lambang atau tanda apapun. Ini karena Yan Hongyu merasa bahwa seseorang harus tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Meskipun sekte Glory adalah sekte besar, dia lebih suka tidak pamer saat bepergian. Saudara Xin Feng, bagaimana mungkin? Cek, bahkan tidak ada satupun pemberitahuan saat Anda menyelenggarakan upacara. Jika bukan karena fakta bahwa saya datang untuk menyelesaikan beberapa hal, saya mungkin tidak akan mengetahuinya. Suara itu bergema di langit saat bayangan turun dari bahtera. Ketika Xin Feng melihat siapa itu, wajahnya langsung berubah saat dia bergegas maju. Ekspresi 38 Grandmaster juga berubah muram. Mereka tidak menyangka ini adalah teman Xin Feng. Baiklah, terserah. Bahkan saat itu, ini tidak akan menghalangi rencana mereka. Adapun para pengikut sekte Jiu Xiao, mereka menjadi sangat bersemangat satu persatu. Astaga, kakak senior Lin ada di sini. Sial, itu kakak senior Lin. Tunggu, aku akan mengambil teh terbaik yang ada di gudang kita. Ya, cepatlah pergi. Sekarang kakak senior Lin sudah di sini, 38 sekte ini tidak bisa lagi bersikap kurang ajar. Para murid yang tahu siapa Lin Fan itu perlahan-lahan berubah menjadi gembira. Dan tentu saja, mereka tahu tentang hubungan kakak senior Lin dengan Grandmaster mereka. Mereka dekat seperti saudara-saudara. Hati Feng Xiaoling juga menghela napas lega. Dia telah meminta kakak seniornya untuk meminta bantuan kakak senior Lin, tetapi Xin Feng bersikeras menolaknya. Sekarang kakak senior Lin telah muncul sendiri, ini pasti akan membalikkan keadaan bagi mereka. Kakak Lin, mengapa kamu di sini? Meskipun Xin Feng diliputi kegembiraan atas kedatangan Lin Fan, dia juga sangat bingung, bertanya-tanya mengapa kakak Linnya akan muncul di sini. Kenapa? Apakah aku tidak diterima di sini? Ayo, lihatlah dirimu sekarang. Apakah itu jubah Grandmaster? Bagus, mengesankan, mengesankan. Yah, sebagai seorang saudara, bukan berarti aku ingin mengeluh, tetapi tidak memberitahuku tentang peristiwa besar seperti kenaikan jabatanmu. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Sekarang, aku sedikit kesal tentang itu. Melihat Xin Feng mengenakan jubah Grandmaster, Lin Fan sangat senang saat ini. Setidaknya, mereka akan melanjutkan tradisi sekte Jiu Xiao. Yah, itu karena ini hanya masalah kecil, saudara Lin. Kemarilah dan duduklah. Xin Feng menarik Lin Fan dengan jubahnya. Dengan bijaksana dan tajam, Feng Xiaoling segera menarik kursi dari dalam aula utama dan meletakkannya tepat di samping kursi Grandmaster. Astaga, siapa Lin Fan? Dia adalah orang terkuat yang ada. Berpikir kembali tentang bagaimana tetua senior Li Yuanqi diinjak-injak seperti semut kecil olehnya, Feng Xiaoling dapat mengingat setiap bagian dari dominasi Lin Fan. Beberapa murid sekte Jiu Xiao bingung dengan apa yang sedang terjadi. Hei, kakak senior, siapa kakak senior Lin ini? Kok dia duduk tepat di sebelah Grandmaster? Murid ini memiliki basis kultivasi yang rendah, jadi dia tidak mengetahui banyak hal yang terjadi dengan sekte tersebut. Tetap waspada dan diam saja. Yang dapat kukatakan kepadamu adalah bahwa kehadiran kakak senior Lin adalah kehancuran 38 Grandmaster di sini. Itu saja. Hah, benarkah, kakak senior? Semua 38 Grandmaster ini adalah makhluk surgawi yang lebih tinggi. Murid itu menjawab dengan bingung. Makhluk surgawi yang lebih tinggi. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu, tunggu saja di sana. Aku harus bergegas dan mengambil makanan penutup untuk kakak senior Lin. Apakah kakak muda itu sudah pergi menyiapkan teh untuk kakak senior Lin?
Ya, kakak senior, dia sudah bergegas ke sana, murid itu benar-benar tercengang. Melihat sekeliling pada kakak seniornya yang sibuk, pikirannya bahkan lebih bingung sekarang. Semua kakak senior ini sangat marah beberapa saat yang lalu, tetapi mengapa mereka semua tersenyum sekarang? Semua 38 Grandmaster sangat bingung sekarang. Siapakah pria yang duduk di sebelah Xin Feng sekarang? Dan pemandangan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Apa yang dilakukan para murid Sekte Jiuxiao ini? Mereka sangat bersemangat. Kakak senior Lin, ini teh terbaik yang ditawarkan Sekte Jiuxiao. Seorang murid menopang teh dengan hati-hati dari jauh sebelum meletakkannya di atas meja di samping Lin Fan dengan sopan. Bahkan, dia menindaklanjutinya dengan mengambil sapu tangan untuk menyeka noda air di cangkir teh. Kakak senior Lin, ini beberapa makanan penutup. Kakak senior Lin, apakah bahumu sakit? Haruskah aku memijatnya untukmu? Kakak senior Lin, apakah kakimu sakit? Haruskah aku membantumu merendamnya dalam air hangat? Kakak senior Lin, ... Semua orang dari 38 sekte menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga lebar. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Siapa orang ini sampai para pengikut sekte Jiuxiao mau melayaninya seperti itu? Memikirkan kembali bagaimana mereka diperlakukan dan bagaimana pria ini diperlakukan sekarang, betapa berbedanya ini. Semua orang dari 38 sekte benar-benar gusar sekarang. Apakah sekte Jiuxiao meremehkan mereka? ... Lin Fan juga terperangkap dalam kebingungan para pengikut ini. Baiklah, baiklah. Ada apa dengan kalian? Perilaku kalian yang tiba-tiba penuh gairah membuat Yang Mulia sedikit canggung, tahu. Lin Fan terkekeh. Berdiri di samping, Xin Feng juga tersenyum tak berdaya. Ia tak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Bahkan ia sendiri belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Tak disangka kedatangan saudara Linnya akan menimbulkan keributan seperti itu. Lin Fan mengambil cangkir teh dan menyeruputnya dengan hati-hati. Saudara Xin, upacara kenaikan jabatanmu memang cukup megah untuk dihadiri begitu banyak orang. Ayo, perkenalkan mereka padaku. Tepat saat Xin Feng siap untuk melakukan perkenalan yang pantas, ke-38 Grandmaster saling memandang dan mengangguk bersama. Persetan dengan perkenalan, ketentuan yang kita buat sebelumnya, apakah kau setuju atau tidak? Saat itu, tatapan semua orang tertuju pada Xin Feng. Di sisi lain, Lin Fan mengambil makanan penutup sambil tersenyum di sisi bibirnya.